Selamat pagi. Jadi bersama kita sekarang sudah bersama kita Ibu Vera Galuh Sugianto. Saat ini beliau adalah Vice President General Secretary dari Danone Indonesia. Ini dia berfokus pada dua bisnis lain ya Ibu ya. Pertama di Specialized Nutrition, baik itu contohnya itu SGM, Bebela, Nutrilon, Medical Nutrition, and Packaged Drinking Water. Itu seperti Aquafit dan Mizon. Nah saat ini sebagai VP General Secretary, beliau adalah executive level dan beliau itu oversee dan membawahi 70 expert, baik itu di sisi legal, regulatory affairs, compliance, corporate communication, government management, sustainability development, and security and investigation. Wah, ini pengalamannya udah banyak sekali ya Ibu Vera. Nah, mungkin hal yang menarik sekali ya dengan adanya Danone kita di Indonesia, Danone di bersama kita. Kita sudah tahu ya bahwa salah satu nantinya itu isu terkait dengan makan bergizi gratis ini adalah ketersediaan supply, dan satu lagi ya mungkin pembahasannya itu supply atau supply yang paling banyak orang ngobrolin ini mungkin terkait juga udara susu kayaknya ya, karena memang pemerintah sangat concern bagaimana meningkatkan gizi dari anak Indonesia, dan faktanya sebenarnya Indonesia itu masih shortage susu ya Ibu ya. Nah, mungkin di sini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas terkait dengan berbagai prospek yang ada. Mungkin saya berikan waktu kepada Ibu Vera untuk memberikan bahasa. Silakan Ibu. Nyala? Benar? Oke. Semangat pagi di hari Selasa yang sangat mendung dan hujan, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat buat bicara hal yang sangat penting di Indonesia, terutama tadi sudah disampaikan mengenai program pemerintah MBG. Izin mewakili Danone di Indonesia, tadi sudah disampaikan kita sebenarnya punya dua bisnis unit nih. Satu adalah air mineral kemasan, Aqua, mudah-mudahan audiens itu kenal tentunya. Yang kedua adalah nutrition. Nah, nutrition pasti sangat erat hubungannya dengan makan bergizi gratis, gitu. Karena salah satu elemen yang memang dituju adalah bagaimana meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Salah satunya tentu dengan nutrien. Nah, nutrien itu kan bisa dari protein hewani gitu ya, ada juga nabati, tapi juga ada makronutrien yang memang tidak mungkin atau belum cukup didapati dari makanan sehari-hari. Nah, di sini kami Danone Indonesia tentu dengan berbagai unit yang tadi kita sampaikan, khususnya mau sharing mengenai SGM. SGM ini kalau mungkin buat yang seusia saya mungkin itu mengingat bahwa SGM itu sebenarnya adalah produk nutrisi atau susu pertama di Indonesia 71 tahun lalu, bentukan dari PBB dan pemerintah Indonesia. Jadi mudah-mudahan banyak anak SGM yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Nah, 71 tahun ini bukan waktu yang sebentar, karena dengan pemahaman lokal tetapi juga dengan backup dari global science, kita hadir untuk bisa memastikan akses nutrisi yang baik yang diperlukan oleh anak-anak di Indonesia. Nah, kalau bicara MBG, tadi sempat ngobrol juga sebelum masuk ke sesi, kan sebenarnya ada fase anak sekolah gitu, kemudian juga ada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya secara sains, ini saya nggak tahu mas, oh ya, sudah kedengeran ya. Nah, fase MBG itu tadi ada anak sekolah, kemudian juga ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, berdasarkan sains, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah hal periode yang sangat penting, karena pertumbuhan di 1000 hari pertama itu adalah eksponensial. Disitulah pembentukan fundamental yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia ini untuk menentukan masa depannya. Nah, itu mungkin yang kita berusaha untuk sharing di sini mengenai pengalaman kami di SGM dengan nutrisi yang diperlukan untuk ibu hamil, kemudian anak-anak prasekolah dan juga anak-anak sekolah tentunya. Nah, kenapa kita menyasar ke situ? Karena memang menjadi bagian dari MBG, tetapi juga dengan lingkup yang lebih luas, mudah-mudahan kemitraan yang bisa dijalankan itu bisa menyasar lebih inklusif gitu. Ini saya lanjut aja, baru nanti ngobrol gitu kali. Iya, Oke. Nah, melalui program kami atau melalui bisnis kami, sebenarnya kami berusaha untuk bekerja sama dengan kemitraan dari hulu sampai hilir. Tentu ekonomi lokal dengan menggerakkan pabrik kami punya
punya 4 pabrik untuk nutrisi di Indonesia dan juga kemitraan dengan peternak. Nah, kalau bicara peternak ini tentunya peternak sapi tidak saja mengenai kuantitas tetapi kualitas dari susu yang dihasilkan, terutama susu dengan standar yang lebih tinggi dan rigid untuk produk nutrisi khususnya ibu hamil dan anak-anak prasekolah. Nah, itu sudah kami lakukan bersama dengan kemitraan peternak setempat. Kemudian SGM sebagai salah satu yang aksesnya cukup luas di Indonesia, kita memastikan distribusi dan juga UMKM lokal memberikan fungsi dan kontribusi untuk memberikan akses kepada masyarakat, terutama ibu dan anak-anak yang membutuhkan, dan bisnisnya itu melibatkan tentunya UMKM. Tidak saja mengenai produknya, tetapi kita juga ada program-program edukasi, nutrisi seperti warung anak sehat. Nah, disitulah ibu-ibu berperan. Nah, ini pasti akan banyak irisannya dengan program EBG di sekolah sekarang. Kemudian selain nutrisi, selain solusinya, tentu yang penting adalah bagaimana kita juga menumbuhkan edukasi. Karena kalaupun nutrisi atau solusinya ada di masyarakat, tetapi kalau awareness dari ibu, dari keluarga, dari sekolah tidak paham apa sebenarnya asupan yang diperlukan oleh anak-anak tentu juga nanti akan terkendala sendiri, dan mungkin itu juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BGN dan juga dari Kadin melalui yayasannya untuk memastikan edukasi dan awareness itu sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh SGM. Saya mau sharing sedikit mengenai pilot project. Jadi mungkin di slide-nya juga ada, in the next slide. Ini kita melakukan pilot project sebagai SGM, tentu bermitra dengan beberapa pihak, termasuk juga di-acknowledge oleh BGN dan juga ada Indonesia Food Security Review, ada PKU Muhammadiyah, ada UMB Boga di saat itu di daerah Jogja. Nah, kita melakukan pilot project itu dari bulan September 2024 sampai Januari 2025. Kenapa kita melakukan pilot project? Karena kita juga ingin tahu sebagai salah satu produsen nutrisi besar di Indonesia, seperti apa sih pelaksanaan di lapangan dan bagaimana nutrisi itu bisa memegang peranan yang tepat dalam konteks keseluruhan program EBG. Jadi kita melakukan cakupannya itu 1.900 siswa, 150 guru di 16 sekolah, ada 2 PAUD, ada 5 TK dan ada 9 SD di Kabupaten Bantul dan Sleman. Ada 4 pilar yang kita utamakan dari proyek tersebut. Pertama tentunya ada makan bergizinya, akses terhadap susu dan air mineral atau hidrasi. Karena yang perlu kita ingat juga adalah komponen penting dari sebuah asupan yang baik tentunya ada nutrisi dan juga air minum. Itu nggak boleh dilupakan, karena begitu air minum atau air bersihnya itu tidak tepat, itu juga sebenarnya punya dampak lain dari program itu sendiri. Nah, kemudian tentu bekerjasama dengan UMB Boga, itu dapur sentralnya yang lakukan kerjasama, dan juga edukasi bagaimana menyiapkan nutrisi kalau itu bicara susu dengan format bubuk gitu. Jadi itu juga yang kita pelajari, karena tentu prosesnya dan resiko serta manfaatnya pasti sedikit berbeda kalau kita bicara dengan nutrisi dalam format cair gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi beriringan dengan edukasi gizi seimbang dan pola asuh, karena nggak bisa juga lepas program ini dari edukasi awareness dan juga bagaimana pola asuhnya. Karena kalau di sekolah sudah dilakukan sesuatu tapi terus kemudian ternyata beda pola asuhnya di rumah, itu juga pasti akan ada dampaknya. Jadi memang harus inklusif programnya. Yang ketiga adalah ini hal mungkin yang kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan dalam program MBG, bagaimana dampak lingkungan. Karena dengan masifnya pemberian program ini kepada sekolah dan juga masyarakat, ada aspek pengelolaan sampah pasca konsumsi yang perlu dipikirkan. Nah, itu yang juga kita lakukan dalam pilot ini, karena kita juga menggunakan susu fortifikasi bubuk, tentu tidak atau lebih sedikit jumlah kemasan pasca konsumsi yang dihasilkan, dan juga hasil atau pasca makan minum anak-anak itu ada program yang namanya losida atau lodong sisa dapur. Jadi anak-anak diajarkan juga bagaimana sisa makanan itu masuk dalam pipa yang ditanam di halaman sekolah, dan itu bisa jadi kompos pupuk gitu. Kemudian yang keempat tentunya adalah program ini harus bisa diukur keberhasilannya atau manfaat positifnya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan mitra. Manfaat positif apa dari program ini terhadap anak-anak, terhadap guru dan juga orang tua. Karena program pasti akan bagus dan sustain kalau sama-sama melihat dampak positifnya dan manfaatnya untuk masing-masing yang terlibat.
Nah, jadi banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari program yang kita lakukan. Memang hanya sebentar, tetapi memberikan mungkin kita juga sudah share kepada mitra kami dan juga kepada BGN. Kira-kira ini yang perlu dipertimbangkan juga pada saat program itu menjadi lebih scale up atau lebih masif. Mungkin itu kayaknya slide terakhir yang kami ada. Tentunya kami sebagai industri ingin terus berpartisipasi, berperan serta. Dan saya menariknya adalah tadi Kadin juga bilang bahwa this is not about CSR. This is a social project, but it is business. Karena sesuatu yang mau berdampak positif, kalau hanya fokus untuk sosial saja, tidak akan pernah sustain. And this is not a CSR or donation. Jadi kita harus tahu bagaimana konsep ini bisa menumbuhkan ekonomi, karena banyak sekali yang terlibat. Dari UMKM, tapi juga sampai pasokan, dan pasokan itu juga bisa sampai di skala industri. Nah, kita juga melihat peran kami sebagai industri itu tentu punya peranan yang besar. Kami juga tetap melihat dan memonitor bagaimana peraturannya itu nanti akan bisa punya bisnis tertentu, sehingga teman-teman atau siapapun pelaku usaha bisa ikut serta, baik sebagai dapur, baik sebagai pasokan, maupun juga mungkin mata rantai lainnya. Dan itu yang kayaknya perlu disosialisasikan, sehingga saya rasa Kadin Institute di sini juga memegang peranan penting itu, bagaimana mengajak pelaku usaha dari berbagai sektor dan ini untuk bisa berpartisipasi secara sustain, karena balik lagi ini bukan social project. Mungkin dari saya segitu, nanti kita bisa bahas. Ya, makasih banyak Ibu Vera. Mari kita berikan aplaus atas penjelasan dari Ibu Vera barusan ya. Ini benar menarik Ibu Vera. Kalau kita lihat mungkin kalau Danone berarti kalau SGM itu memang salah satu provider susu paling awal ya Ibu ya. Jadi sudah 71 tahun, aku baru tahu itu. Jadi bukan anak SGM ya? Bukan anak SGM, bukan anak SGM, beda-beda ya. Jadi memang untuk menjadi untuk tadi itu beberapa poin menarik gitu. Jadinya untuk bisa sukses dalam memberikan gizi tadi ya, gizi terutama tadinya dari susu, ini menarik sekali dari produksi Bu Vera tadi. Ada 4 pilar ya Ibu ya. Pilar pertama, yang pertama itu harus ada akses yang jelas terhadap susu, baik ini terkait nutrisinya dan juga air minumnya. Oh ya, penting ya, itu ternyata memang hal yang agak jarang juga kita bahas ya Ibu ya. Ternyata memang air minumnya itu juga harus bagus ya. Lalu juga pilar kedua harus juga ada pola asuh yang inklusif berarti ya. Jadi bukan hanya kita bagaimana mengeduket itu, misalnya memberi minum susu dan juga makan bergizi di sekolah, tapi pola asuh baik itu nantinya yang sampai ke rumah itu juga harus diperhatikan. Dan juga ada dampak lingkungannya ya. Dampak lingkungan harus dilihat juga, dan bagaimana dampak lingkungannya kayaknya agak beda juga ya kalau susunya itu susu UHT dalam kemasan dengan susu bubuk, itu juga beda, harus dibahas. Dan juga nanti isunya kayak waste management gitu ya Ibu ya, itu juga mesti dibahas. Dan juga harus dilihat juga, harus diukur bagaimana dampak dan manfaat dari dari program yang akan dilakukan. Nah, ini mungkin Ibu ya, saya mau tanya ini nih sebelum kita bahas diskusi ke floor. Saya mau tanya dulu Ibu, jadi sebenarnya kalau dari kalau dari industri sendiri ya, contohnya mungkin dari Danone, itu boleh sebagai Danone atau sebagai industri ya Ibu ya. Itu ya sebenarnya yang mau disarankan gitu ya untuk pemerintah supaya take up rate dari protein ya, terutama ini kan penting ya, karena Presiden itu sangat menggarisbawahi konsumsi protein di Indonesia itu harus meningkat. Sebenarnya kalau industri mana kalau mau take up rate-nya itu naiknya cepat, gimana kira-kira Ibu? Nah. Ini curcol berarti. Jadi yang pertama adalah programnya itu kalau kita mau take up proteinnya dan mikronutriennya tepat, segera untuk expand tidak saja hanya anak sekolah, usia sekolah. Karena tadi 1000 hari pertama itu sangat penting. ASI eksklusif sudah pasti, itu udah nggak ada gantinya dan itu harus dilakukan. Tetapi kita juga harus lihat kualitas atau kondisi kesehatan ibu yang akan memberikan ASI eksklusif, karena itu akan mempengaruhi kualitas ASI-nya. Kemudian juga adalah tentu pada saat mereka sudah usia prasekolah, selain ASI eksklusif tadi tentu ada mikronutrien yang perlu dipenuhi oleh anak-anak, dan itu tentu berbeda setiap keluarga kondisinya, makanya tadi pola ASI itu penting.
Jadi mungkin dari industri adalah untuk segera inklusif, karena kalau kita hanya fokus ke anak sekolah tentu bagus dan tidak ada yang salah dari program ini, tetapi mungkin kita ada missing opportunity secara kesehatan. Yang kedua adalah benar-benar dilihat pada saat melaksanakan program, karena tentu ini berhubungan dengan budget gitu ya, kita ketahui bersama ada keterbatasan, sehingga yang kami tahu juga dari sharing teman-teman Kadin, pemberian nutrisi berupa makronutrien dari susu itu baru seminggu atau sekali atau 2 kali seminggu begitu ya. Terus kemudian untuk ibu hamil dan menyusui juga melewati posyandu itu juga sekali atau 2 kali seminggu. Nah ini yang kayaknya perlu terus untuk dikembangkan pola pastinya, karena dikhawatirkan secara asupan gizi keseluruhan mulai makanan itu baik, tetapi mungkin ada hal yang bisa digenjot lagi. Dan kemudian memastikan bahwa komposisi nutrisi yang ada di dalam setiap tambahan susu itu sesuai dengan kebutuhan usianya, itu penting banget. Kita nggak bicara merek, kita nggak bicara brand, tetapi lebih ke arah kategori jenis nutrisinya. Nah itu yang perlu disampaikan. Yang ketiga mungkin adalah tadi semakin jelasnya policy atau kebijakan yang sustain, maka juga nanti akan mendukung sustainability dari pasokan makanan dan juga nutrisinya gitu ya, karena kan industri ataupun UMKM butuh kestabilan gitu untuk mereka bisa skill up, untuk mereka bisa investasi, untuk mereka bisa ekspansi, butuh kestabilan tersebut. Dan saya tadi dengar di discussion sebelum sesi ini bahwa banyak yang sudah dilakukan oleh Kadin Institute melalui yayasannya, dan juga pembelajaran kepada dapur-dapur yang sudah didirikan gitu. Jadi ada semakin banyaknya dapur-dapur ini, semakin banyak pembelajaran yang tentunya mudah-mudahan pembelajaran itu termasuk dari pilot project kami bisa disampaikan langsung kepada pemerintah agar polisinya itu menjadi sustain. Oke, iya Ibu ya. Jadi tadi kalau boleh tadi kita sampaikan bahwa memang kalau mau mengejar take up rate-nya meningkat, jadi sebenarnya ini harus agak lebih diluaskan ya Ibu ya. Jadi nggak hanya untuk nggak hanya untuk anak sekolah aja, mungkin ya usia prasekolah juga harus dilakukan ya. Oh untuk ibu hamil, iya ibu hamil dan menyusui ya penting. Itu juga menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan ya, karena memang memang kunci utamanya itu memang di 1000 hari pertama kehidupan itu ya Ibu ya, sampai kira-kira umurnya 2,5 sampai 3 tahun. 2,5 sampai 3 tahun itu menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Nah, ini tadi udah banyak jelasannya ya soal pentingnya nutrisi, terus juga ada mulai dibahas juga ada berapa isu ya, contoh supply ya. Itu juga tentunya itu membuat banyak pertanyaan-pertanyaan di antara kita terkait dengan supply dari protein dan terutama susu ini ya, dalam relasinya dengan makan bergizi gratis. Oke, biar nggak berlama-lama, saya akan coba buka sesi diskusi ya Bapak Ibu. Anyway, ini kita diskusinya informal aja ya Bapak Ibu. Sangat santai sekali. Nantinya ya Bapak Ibu mungkin ada bisa cerita soal fenomena yang dilihat atau ada pertanyaan. Oke, saya buka dulu, ada beberapa tanggapan dan pertanyaan ya. Silakan. Pak Ibu ada? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin ya. Ya Pak, perkenalkan diri ya. Semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fahrul yang sudah mengundang kami ke sini. Jadi nama saya Aji dari Koperasi Berkah Pangan Mandiri, Pangan Nusantara ya, Koperasi BPN singkatnya. Koperasi Berkah Pangan Nusantara ya. Ya. Kami alamat kami dari Petukangan, Pulau Utara itu Kecamatan Pesanggerahan, masuknya Jakarta Selatan. Di sana memang sudah ada beberapa dapur ya, dapur MBG. Memang belum semuanya operasional, baru ada satu yang di tempat kami, baru ada satu yang operasional. Dan memang sasaran yang saya dengar dari Badan Gizi Nasional, memang kan ada ibu hamil, kemudian ibu menyusui ya, selain anak-anak sekolah tadi.
Cuman prakteknya di lapangan itu kan untuk ibu hamil dan ibu menyusui saya belum melihat ada budget ke sana. Jadi kelihatannya yang udah berjalan tuh hanya ke sekolah-sekolah SD, SMA, SMP gitu ya. Nah pertanyaan saya, dari Danone ini produknya kan bubuk ya Ibu ya. Sementara kalau untuk anak-anak ini yang bahkan saya udah dapat permintaan ya, hampir ada minta 90.000 untuk susu UHT gitu. Nah karena memang budget yang saya dengar itu di satuan susu itu sekitar 2.000-an lah, 2.500 paling tinggi. Nah pertanyaan saya, untuk Danone sendiri berapa harga yang nanti akan ditawarkan untuk supaya bisa diserap? Sementara budget porsinya itu, satu porsi kan 15.000 yang saya dengar. Nah 15.000 kan komponennya 2.000 buat si ini, 3.000 buat yang lain-lain. Kemudian yang 10.000 itulah yang diolah untuk menu, termasuk ada 4 sehat 5 sempurna itu, ada nasi, kemudian lauk ayam atau telur atau apa gitu kan, buah. Jadi seperti itu Ibu. Kelihatannya bagaimana peluangnya untuk susu bubuk ini untuk masuk ke dapur. Kemudian saya kan bagian suplainya. Terus yang kedua, gimana caranya koperasi, apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan Danone dalam hal suplai susu ini? Ya demikian, terima kasih. Ya, makasih Pak Haji atas tanggapannya. Ini pertanyaannya ini sebenarnya tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Ini langsung nanya ini Ibu Vera, keekonomiannya ini sebenarnya gimana ini? Ini memang kayak aku kan juga ada ada dapur ya beberapa kali juga. Tapi itu Pak, memang kalau yang saya kerjain juga, kalau kayak di Padang itu ada kesulitan itu justru ngumpulin. Saya kebetulan ada di daerah yang ibu hamilnya nggak terlalu banyak juga Pak, karena memang kayaknya agak kesulitan ya. Dan terutama juga pertanyaan yang sangat mengena tadi, ini keekonomian susu ini gimana? Karena anggarannya itu kayak Bapak cerita tadi 2.000 sampai 2.500. Nah ini gimana pendapat dari industri sendiri? Mungkin bisa, karena kita di sini kita sharing aja ya Ibu ya, keekonomian itu berapa sih sebenarnya yang kita sampaikan juga. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Tentu yang kita bisa jawab adalah berdasarkan pilot project kita di Klaten dan Bantul. Dan tentu konteksnya karena memang kami produk sampai saat ini adalah produk susu bubuk, maka itu yang kita lakukan pilotnya. Secara singkatnya, kalau memang dengan kapasitas budget di awal, kalau nggak salah 15.000 ya, itu sebenarnya masih bisa masuk untuk serving susu per hari ke anak sekolah. Kita belum bicara yang 10 hari pertama. Tetapi memang butuh lebih banyak investasi di awal untuk melakukan edukasi dan juga melakukan pengenalan bagaimana menyiapkan susu bubuk dengan baik dan aman. Jadi memang tentu itu perlu dilakukan karena nggak bisa langsung disediakan gitu, dan kita nggak ingin juga program dengan nutrisi yang baik ini terus kemudian karena penanganannya tidak tepat malah jadinya bermasalah. Yang kedua adalah yang mungkin perlu ditekankan juga adalah bukan permasalahan formatnya saja, tetapi susu atau nutrisi jenis apa yang memang secara nutrien levelnya itu memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh BGN. Karena banyak sekali jenis kategori susu di luar sana yang secara resmi dilakukan atau diakui, disetujui oleh Badan POM, tetapi setiap kategori jenis susu ini memiliki fungsi dan kandungan yang berbeda. Itu yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dan BGN dan juga setiap dapur, karena jangan hanya sekedar masuk di angka cost-nya saja, tetapi ternyata yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi sebenarnya kalau dari pilot project kami masih memungkinkan masuk dalam konteks budget range-nya dengan nilai awal ya, yang sebelum ada mungkin ada sedikit adaptasi. Nah kalau bicara untuk susu ibu hamil dan prasekolah, sebenarnya kami juga sudah melakukan beberapa pilot. Teman-teman di sini juga lebih ada tim kantor yang juga ada di sini lebih tahu teknisnya, tapi kita melakukan pilot di salah satu warung yang ada di Jawa Barat. Itu juga lewat posyandu seminggu sekali kalau tidak salah, dan tentu yang penting adalah bagaimana memonitor si ibu atau si anak prasekolah
konsumsi asupan yang sudah diberikan gitu. Karena kalau cuma dikasih mohon maaf nih misalnya bisnya gitu ya, tapi kita tidak monitor di lapangan atau di rumahnya, itu juga kayaknya perlu ada pembelajaran lebih lanjut bagaimana program ini atau dengan mitranya seperti Posyandu itu bisa melihat. Tapi balik lagi, potensi kolaborasi itu tentu ada. Secara pasokan mungkin saat ini kita bisa proyeksikan sebenarnya kalau dari industri kami paling tidak mewakili produk kami SGM itu tidak ada masalah, tidak ada concern, tetapi memang lebih ke arah tepat sasaran dan juga format logistiknya seperti apa nih, itu yang perlu diperhatikan, terutama karena kami adalah susu bubuk. Tetapi dengan pilot kami nanti kita bisa share lebih banyak offline, itu memungkinkan gitu. Ya, makasih Pak Haji. Ya, ada tanggapan lagi nggak atau? Ya, karena kalau susu bubuk itu kan memang tadi makanya yang jadi di lapangan yang dipakai susu UHT, kemasan lah ya, ready to drink. Banyak lah itu. Iya. Jadi dari pengelola dapur karena dengan budget yang harus dibagi-bagi 10.000, jadi mereknya yang penting itu harga masuk dulu. Jadi namanya kirim yang namanya isinya berapa gitu. Mau seperti itu karena supaya bisa berjalan. Ya. Gitu. Nah, jadi dari peluang dari SGM ini kan kira-kira bagaimana gitu Ibu? Dari price-nya kemungkinannya bisa masuk nggak harga yang ditawarkan dari Danone untuk kita bisa kerjasama masuk ke dapur? Kalau sekarang saya mendengar susu itu hanya diberikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seyogianya berbanding dengan pilot project yang kami lakukan sangat masuk gitu. Kalau hanya seminggu atau 2 minggu sekali, tetapi ya memang pembelajarannya harus terus diukur bagaimana dampak kesehatannya ini, dampak yang kita ingin tuju terhadap anak-anak. Saya mau sharing juga salah satu yang kami lakukan untuk bisa melihat dampak itu tidak saja behavior atau mungkin kehadiran anak gitu ya di sekolah pada saat itu, tapi sebagai bagian dari solusi untuk kami di SGM atau di Danone, kita juga punya yang namanya pengukuran zat besi, pengukuran anemia. Karena suka tidak suka secara sains, anemia itu menjadi salah satu kontribusi untuk terjadinya stunting di Indonesia untuk anak-anak. Jadi kalau kita tidak punya baseline untuk bisa mengukur anak-anak ini anemianya ada apa tidak, atau kalaupun ada titik berat atau tidak, itu pada saat nanti kita melakukan intervensi dengan MBG kan tentunya diharapkan bisa menyasar ini menjadi lebih baik gitu. Nah kalau kita tidak punya pengukuran dan tidak melakukan intervensi dan nutrisi yang tepat, ya sangat disayangkan program yang luar biasa, besar dan nasional dan sangat positif ini mungkin KPI-nya perlu kita tambahkan nih gitu. Itu juga mungkin input yang sudah kami juga sampaikan kepada pemerintah dan juga BGN, bagaimana baseline itu ada untuk mengukur. Mungkin macam-macam baseline-nya tadi kita juga ngobrol dari anak-anak yang biasanya cuma dapat uang jajan atau nggak dapat uang jajan, tapi jajannya yang mohon maaf yang MSG atau yang berwarna atau yang pemanis, kemudian secara gaya hidup atau habit jadi berubah, itu juga sebenarnya baseline yang bagus diukur. Tapi kemudian nextnya mungkin baseline-nya lebih naik lagi nih. Oke, setelah habitnya sudah baik, apalagi yang perlu diukur? Nah itu yang kita coba sasar dengan nutrisi dan edukasi mengenai anemia atau kekurangan zat besi. Dan karena di Indonesia itu kalau saya tidak salah 1 dari 4 anak atau 1 dari 3 anak itu masih sangat kurang zat besinya, dan tentu ini berpengaruh terhadap kedepannya. Oke, makasih Pak Haji ya. Jadi memang banyak sih ya. Jadi kalau sebenarnya cuma 1 sampai 2 kali seminggu, it's okay. Sangat mungkin. Industri masih berarti sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Apa di size sekarang, apa nanti kalau nambah juga masih oke ya Ibu? Saya nggak bisa mewakili industri yang lain, tapi kalau kami melihatnya dengan kapasitas produksi kami dan termasuk yang sangat menyasar banyak lapisan masyarakat, insya Allah sih memungkinkan. Oke, siap. Menarik. Ini nanti akan jadi pembahasan juga. Karena memang beberapa ini kita curcol juga ya Ibu ya. Karena memang beberapa isu terkait MBG ini Bapak Ibu ya, yang saya lihat dan juga yang saya dengar dari beberapa pelaku itu isunya adalah begitu. Jadi isunya kalau awal tahun orang mungkin pada bertanya ini pada jadi nggak, seberapa banyak. Kalau sekarang begitu jumlah dapurnya meningkat, pertanyaannya berubah. Bukan jadi
dia tahu nggak? Cuma kalau jadi ini kita gimana? Itu jadi pertanyaan yang menarik ya. Itu mungkin yang akan lebih seru lagi kalau kita bahas ya. Tadi makasih Pak Haji pertanyaan dan tanggapannya. Berikutnya mungkin saya ada lagi rekan-rekan yang punya tanggapan atau pertanyaan terkait dengan ini ya Pak, silakan. Atau oh iya Mbak di belakang silakan. Kalau kita ya dia tolong ya. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Fahrul dan juga Ibu Vera yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik untuk kita semua. Saya perkenalan diri dulu, saya Aisyah, saya dari Schneider Electric. Saya ingin bertanya, kami karena karakteristik bisnis kami tentunya kita tidak bisa langsung supply makanan atau minuman seperti Danone mungkin, tapi kita bisa berkontribusi dalam misalnya pembangunan dapur besar dan lain-lain. Jadi kalau boleh saya ingin bertanya tentang ekosistem MBG itu sendiri, siapa saja player-player yang berada di dalam ekosistem tersebut, dan juga dapur-dapur besar itu ada di mana dan mungkin siapa yang berperan di sana, begitu Bu Vera atau Pak Fahrul, karena kita akan bisa lebih membantu pihak-pihak tersebut untuk berkontribusi secara lancar terhadap program MBG ini. Terima kasih Pak dan Ibu. Iya, ini pertanyaannya, wah ini menarik banget ya, nanya sebenarnya dalam ekosistem MBG itu siapa aja yang udah ada, seberapa jauh, atau mungkin kalau dari Ibu Vera, kalau ini aku bebas akap ya, mungkin kalau dari Ibu Vera, kalau terkait dengan distribusi dari susu ini sendiri, itu gimana sih Bu realita di lapangannya saat ini? Mungkin bisa itu dulu ya Pak. Kalau distribusi susu, kalau seperti pasokan biasa gitu ya, atau bisnis kami seperti biasa, kita tentu punya distributor yang memang sudah bisa dihadapkan, karena penanganan distribusi susu berbeda tentunya dengan penanganan distribusi telur atau ayam atau misalnya produk lainnya, bahkan termasuk antara air minum sama susu sangat berbeda secara kualitas, standar, dan juga segmen pasar berbeda. Tetapi kalau bicara lebih lanjut lagi nih, misalnya untuk pelaksanaan program, tentu distributor utama itu menjadi tetap tangan pertama lah gitu ya. Tetapi karena kita sudah tahu misalnya beberapa pilot yang kami lakukan juga, tadi bicara ibu hamil dan anak prasekolah, tentu kita mengalokasikan area yang sudah kita tahu dan sudah kita kerjasamakan dengan dapur setempat untuk dikonek kepada distributor, dan mereka yang akan nanti melakukan dropping size based on request kepada lokasi atau dapur yang sudah ditentukan atau pilot yang sedang kita jalankan. Tetapi memang penanganannya harus tepat karena tadi produknya sangat sensitif, produknya sangat khusus, baik itu bubuk maupun juga termasuk yang cair ya. Saya rasa sedikit berbeda dengan penanganan distribusi lainnya untuk produk-produk makanan minuman yang juga dilakukan di dapur MBG. Mungkin itu sih kalau dari saya, kalau penanganan MBG-nya dan bagaimana dapurnya mungkin dari Kadin yang lebih detail mengetahui formatnya. Iya, makasih. Sorry tadi dengan Mbak Schneider. Oh dari Schneider, oke. Makanya dari Schneider. Mungkin kalau saya boleh menceritakan ya, ini cerita pengalaman di lapangan sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya pihak dalam ekosistem ini siapa aja yang terlibat, itu banyak sekali sebenarnya Mbak. Ini di luar susu aja ya. Di luar susu sebenarnya itu, ini contohnya ya, ekosistem yang terlibat itu kalau kayak di dapur itu ada sekitar 50 orang Mbak. Ada 50 orang yang bekerja di dapur, baik itu dari dari chef yang masak, terus juga bagian yang membersihkan bahan makanan, bagian yang beli, terus yang bagian juga packaging, sampai ada juga bagian drivernya juga, itu ada sekitar 50 orang. Itu yang engage langsung di dapur. Yang di luar itu juga ada supplier dari segala dari segala macam bahannya ya. Supplier dari berasnya kalau yang pakai beras, ada juga supplier dari sayur-sayurannya. Nah, yang ini kalau dari pengalaman saya sih memang salah satu hal yang paling challenging sampai saat ini, terutama fenomena kalau di daerah Mbak. Kalau di daerah itu secure supply itu lumayan ada kesulitan.
Kesulitan kenapa? Karena begitu kita punya dapur, satu dapur itu 3.000 sampai 3.500 porsi, itu kayak punya restoran sendiri, Mbak. Kalau punya restoran sendiri, ini kan kita tiba-tiba punya, bukan restoran yang awalnya kecil, malah besar nih, tiba-tiba 3.000 sehari itu udah kebayang kan? Kebayang ternyata kalau di daerah fenomenanya, secure supply nggak segampang itu, karena kalau kemarin-kemarin orang ragu, sekarang tiba-tiba naik. Memang kalau fenomena yang lagi kejadian itu adalah ya, kalau belakangan ini kita lihat seharusnya sih daya tawar dari supplier ini lumayan tinggi sebenarnya yang kejadian sekarang. Jadinya ini memang beberapa hal yang bisa juga nantinya kita bahas lebih lanjut di business opportunity outlook yang selanjutnya ya. Selain itu ya, selain dari sisi supplier, terus juga ekosistemnya itu dari sisi dapur juga, hal berikutnya juga itu dari sisi sekolah. Itu juga sekolah menjadi faktor ekosistem yang sangat perlu kita perhatikan ya, karena nantinya ya kalau punya dapur itu KPI-nya itu nanti sangat ditentukan seberapa puas sekolahnya dengan kita, karena KPI-nya di sini kalau buat BGN sebenarnya yang paling utama itu ya, ini bukan soal keuangan aja, tapi bagaimana nutrition intake yang bisa kita berikan kepada anak-anak sekolah itu tadi. Di situ mungkin kita lihat ya, memang ekosistemnya kita lihat ini ya, daya ungkitnya ini lumayan besar seharusnya. Di sisi lain kalau orang pada juga nanya apakah dampak dari ini semuanya full dari hanya APBN aja, ternyata tidak. Karena ada di sini juga itu terkait juga ya dampak multiplier ekonominya dari orang yang melakukan capital expenditure, belanja baru untuk bangun infrastruktur dapur, yang mana anggarannya itu sekitar 2-3 miliar per dapur, dan itu semuanya pembangunannya tidak pakai APBN tapi dari perputaran ekonomi swasta. Itu juga hal yang harus kita perhatikan juga terkait dengan ekosistemnya apa saja yang mesti yang harus berjalan. Dan memang kalau aku lihat ya, hal yang berikutnya harus kita perhatikan bagaimana sisi supply ini bisa catch up. Karena kalau sekarang masih 2.000, 3.000, 5.000 dapur itu masih kebayang. Kalau sudah 10.000, 15.000, 20.000, nah ini nanti di Kadin akan kita bahas juga lebih lanjut. Kalau sekarang per hari ini kalau nggak salah per minggu lalu udah 5.200, nah itu dia ya. Oke, Bapak Ibu tadi udah ada ini, ada lagi berikutnya tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Anyway, kita lagi nunggu juga ya pembicara kita yang satu lagi kejebak banjir ya Bu. Ya banjir, mudah-mudahan bentar lagi sampai. Ya, ada tanggapan lagi? Ya. Oke, ada tanggapan lagi ya. Oke, semuanya kayaknya pembahasannya sudah clear ya Ibu ya. Banyak sebenarnya ada opportunity yang lumayan besar ya sebenarnya di sisi opportunity lumayan besar di sisi terkait dengan distribusi susu. Industri di Indonesia ini masih bisa ya untuk bisa meningkatkan support untuk MBG kalau hanya 1 kali sampai 2 kali seminggu. Anyway, mungkin ya supaya tadi sebenarnya saya jadi ada pertanyaan baru lagi nih sebenarnya ini Bu Vera. Jadi sebenarnya Bu Vera, kalau dari pelaku industri sendiri itu memandang kalau kita memang ingin meningkatkan produksi susu nasional, sebenarnya kalau dari industri itu apa sih yang mesti kita lakukan? Seberapa kalah sih kita sebenarnya itu dengan Australia, New Zealand? Apakah sesulit itukah menemukan, kalau saya banyak obrolan sama orang industri itu susah untuk tempat tempat kita nggak punya lahan peternakan yang luas. Jadi gimana sebenarnya ini? Sharing sedikit pengalaman saja, karena kita memang punya kemitraan dengan peternak lokal, terutama di daerah Jogja dan Surabaya. Tapi banyak sekali industri lainnya juga punya skala yang jauh lebih besar dan luas gitu. Permasalahannya bukan hanya sekedar menambah sapi. Permasalahannya memang satu adalah kalau membandingkan kita dengan Australia atau misalnya dengan New Zealand atau dengan Eropa, secara iklim juga sudah berbeda. Secara jenis sapinya juga memang pasti berbeda gitu, karena kita juga punya pengalaman untuk mengimpor dan berusaha mengembangbiakan sapi-sapi dari luar. Itu memang banyak terkendala mengenai iklim, sehingga lokasi biasanya yang ideal itu tentu yang harus sedikit
dataran tinggi gitu, dan harus luar, karena memang itu kalau mau apple to apple dengan sapi-sapi di luar seperti itu. Tetapi beyond that, tentu pasti jumlah sapi memang, tetapi kemudian bagaimana pengelolaan peternakannya itu, karena serapan susu segar itu juga akan tergantung dari kualitas susunya sendiri dan juga penggunaan susu segarnya itu untuk jenis produk apa. Jadi misalnya mungkin susu kualitas untuk penggunaan keju atau biskuit akan berbeda dengan untuk UHT atau susu segar, dan akan berbeda juga dengan misalnya susu untuk khusus ibu hamil dan usia prasekolah. Itu juga pasti akan berbeda. Nah, jadi kalau yang Indonesia ini cocoknya susu apa sebenarnya? Sebenarnya sih bisa semuanya ya, gitu, bisa semuanya. Cuman permasalahannya tadi jumlahnya memang masih jauh dari kebutuhan. Susu segar itu masih jauh dari kebutuhan industri. Industrinya tuh luas ya, industri apapun. Kemudian juga secara kualitasnya memang belum semuanya setara, gitu. Jadi memang butuh sama-sama untuk kolaborasi on top of menambah tentunya jumlah sapi di peternakan, tetapi peternakannya seperti apa, kapabilitas peternaknya seperti apa, dan ada hal yang mungkin menarik gitu, dan ini adalah situasi di lapangan gitu. Untuk peternakan itu kan memang harus jangka panjang ya gitu. Nah, untuk membina peternak agar mereka juga paham bahwa jangka panjang itu adalah sesuatu yang benefit for them dan sustain, itu juga susah ketimbang dengan mindset dimana oh ya udah, kalau punya sapi akan lebih berdaya dan produktif kalau saya jual untuk sapi potong, untuk pada saat kurban. Itu juga kan sebenarnya mindset yang memang perlu dibangun oleh kita semua gitu kepada para peternak agar mereka tidak melihat shortcut. Nah, untuk bisa melihat yang sustain dan yieldnya baik itu tentu melatih mereka dengan kapabilitas bagaimana hasil susu segarnya itu dengan kualitas baik dan long term gitu. Jadi memang masalahnya sih kompleks, nggak cuma hanya sekedar jumlah sapi atau jumlah peternakan. Wah iya benar. Makasih ya, benar Ibu ya penjelasannya. Ya memang ya, iklimnya juga kita dataran tingginya nggak terlalu banyak ya. Nggak luas juga ya, benar. Aksesibilitas juga. Aksesibilitas ya, ada banyak hal. Jadi memang banyak PR sebenarnya ya di industri ini. Tapi jangan sampai itu mengurungkan niat kita untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak Indonesia. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, apa masih ada? Oke, ini gara-gara udah makin siang juga ya. Ini mungkin gara-gara sebentar ya aku nanya. Apakah Ira lagi jalan kan yang pembicara kita satunya lagi, Mbak? Masih 30 menit. Wah, agak kejauhan ya. Oke, kayaknya tapi agak kelamaan juga nih. Kita anyway kan juga sampai jam 11. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Bapak kan udah sempat menjalani dapur. Udah ada pengalaman membuka dapur nih. Nah, itu untuk pembayaran dari suppliernya gimana ya Pak ya? Kan kita dengar pernah awalnya kita di drop dulu semua, nanti dicek, baru nanti reimburse. Tapi ada juga sekarang kabarnya katanya dapur nih kalau sebelum operasional udah di drop dulu dananya. Nah, itu yang benar gimana nih sebetulnya Pak? Nah, ini Ibu, jadinya ini kalau cerita realita di lapangan ya. Dulu kan sebelum bulan Mei. Ya. Sebelum bulan Mei itu belum ada yang namanya dikasih down payment di depan. Ya. Nah, itu makanya ada muncul ceritanya. Hah? Yang kasus Kasus itu jadinya memang resiko pada waktu itu gara-gara belum dibayarkan langsung, resiko itu muncul ada di di dapur dan juga di supplier tadi, yang membuat pushbacknya itu memang luar biasa. Itu back then. Tapi memang semenjak bulan Juni fenomenanya itu adalah sudah ada konsepnya sekarang itu sudah pakai virtual account. Nah, konsepnya itu setelah pakai virtual account jadinya itu nanti GCG-nya itu diperbaiki. Jadi kita sekarang kalau buka dapur itu ketika dapurnya baru buka itu dikasih uang muka di depan untuk 2 minggu. Itu juga kita butuhkan untuk ngeluruh suppliernya bisa memprioritaskan kita, karena untuk saat ini kalau saya
Itu saya akhirnya suppliernya masih saya kasih cash and carry, benar-benar bisa nyediakan, baru nanti langsung kita bayar. Jadi konsepnya memang gara-gara ada uangnya di depan, kita langsung bayar Bapak Ibu. Agak beda dengan konsep rumah makan Padang ya. Kalau rumah makan Padang kan kita ambil dulu, setelah kita berhasil jualan baru kita bayar besok suppliernya. Nah ini jadinya memang di fase sekarang kita dapat dulu di depan. Mudah-mudahan konsep seperti ini berlanjut ke depannya Pak Ibu, supaya jadinya itu enak untuk semuanya. Nah, itu yang aku lihat memang fenomenanya di kondisi sekarang. Mungkin kalau kita lihat tantangan, kalau yang ini ya, ini kemudian aku bikinnya ini agak di daerah Sumatera ya, tantangan supplier. Satu lagi fenomena yang menarik Bapak Ibu, ini kan yang kita bawa untuk dapur ini kan sebagian besar itu kan untuk relawan kan? Relawan. Ternyata fenomenanya itu ya, dari bulan Juni itu 50% turnovernya tinggi Bapak Ibu. Oh tiba-tiba ada pekerjaan yang lain. Itu kayak selanjutnya itu. Ternyata 50% turnovernya lumayan tinggi. Itu hampir di setiap dapur. Saya cek beberapa dapur yang lain, ini kayaknya hal yang sama terjadi. Jadi memang PR-nya adalah bagaimana nge-training lagi dan lain sebagainya. Karena memang konsepnya kan jadinya relawan. Iya. Nah itu mungkin di bawah UMR. iya relawan soalnya Ibu, relawan tapi kerjanya nggak full time juga kan? Iya. Ya kerjanya nggak full time juga. Di situ juga mungkin hal beberapa PR yang harus dilaksanakan. Kalau beberapa saran saya kalau mau mulai, ini terutama baru mau mulai ya, saya sarankan carilah rekanan yang sebelumnya sudah running restoran Bapak Ibu. Iya, sudah punya pengalaman, sudah tahu bagaimana memanage itu dalam jumlah yang besar juga. Kalau punya restoran ada lagi enaknya, bisa jadi chefnya yang tadi udah di restoran jalannya siang atau malam, paginya ngecek dapur dulu untuk quality control. Itu hal yang sangat penting sekali gitu, itu kira-kira ya. Dan juga ya selain itu ya sisi operasional mungkin beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ini beberapa resiko paling tinggi. Kita pengemasan di pengemasan sama di nanti itu ketika diberikan ke sekolah. Di pengemasan di mana resikonya kan kita baru masak nasi habis dari steamer itu kan masih panas. Harus ada waktunya sampai ditutup nanti berapa banyak, karena beberapa resiko kecepatan ditutup, resiko meningkat. Baru itu ada resiko basinya meningkat ya, itu satu sisi. Sama kalau polisi saya yang saya berikan ya, kalau ke sekolah yang mau terima, anak harus makan di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Nah, karena kalau tempat dibawa pulang setelah 3-4 jam kita nggak tahu nanti jadi banyak cerita lah kalau masa tunggu dari dapurnya jadi terlalu panjang. Itu jadinya memang kunci suksesnya memang banyak di hal-hal yang sangat detail sebenarnya. Ini sebenarnya harusnya pembicara kita datang satu lagi ya. Ini lagi kebakaran banjir, jadinya kebetulan juga saya buka, jadinya saya bisa sharing lah beberapa hal terkait ini. Jadinya memang problem berikutnya ya, ini yang saya rasain, saya nggak tahu kejadian juga di daerah lain. Kalau mau buka baru sekarang, kita nyari sekolahnya udah mulai susah, gara-gara semuanya sudah. Terakhir kita ngobrol sama BGN, yang sudah register itu ada sekitar 23-25 ribu gitu sekolah. Jadi kita nyari sekolah untuk di-serve itu sudah mulai agak Pak, PR di itu prosedurnya sebetulnya nyari sekolah itu dari BGN atau dari yang pemilik dapur? Sebenarnya seperti ini, kita propose sama BGN wilayah dapur kita. Ini dapur, titiknya di mana, nanti dicek di Google Map, di titik dapur, habis itu nanti dia ukur dari pakai di radius di radius itu apakah ada sekolah-sekolah yang bisa di-serve. Kalau ternyata ada, karena banyak nih. oh ya sekarang sudah banyak, udah mulai susah nyarinya, gara-gara semuanya udah pada mulai daftar kan. Tapi ada beberapa daerah ya Pak, kemarin kita ngobrol sama di Jelamanggu Barat tuh ya, sekolahnya banyak, justru dapurnya malah belum ada. Iya, itu makanya ada ketidaksimetris nih, ada informasi yang asimetris. Nah itu nanti mungkin PR utama dari Kadin ya, harus support nanti daerah-daerah yang nggak ada. Itu memang, itu ada ya Ibu ya, di Jelamanggu ya? Iya. Ada. Jadi
banyak titik-titik yang juga sudah Plot, sudah diplot seolah-olah udah ada yang punya. Ternyata Rupanya nih bukan investor, cuma Ngeplot aja gitu. plot Iya. aja. Wah ini kayaknya kita kumpulin nanti kita laporin lah, itu harus dengan kita bantu harapan ya. dia mau jual tuh 3 miliar. Iya. Gitu. Karena untuk- ternyata pas diverifikasi bangunan segala nggak ada. Nah, di situ memang kalau kita lihat proses verifikasi ini penting Ibu. Aku aja baru diverifikasi ketiga luas. Nah, itu jadi lama-lama sulit. Bangunannya kurang luas. Ya. Standarnya ini kayak gini loh, kayak standar apa namanya tabung gasnya harus kita taruh di luar. Ya. Nah, tadi kalau belum di luar aku waktu itu nggak lolos, kita pindahin dulu di luar, itu kejadian. PR-nya memang di verifikasi, disinilah perannya BGN diperlukan. Ya, itu di situ. Ya, tapi hal seperti itu ya terjadi, tapi harus kita jalani. Terus Tapi itu ya, masa dari awal bangun sampai tadi Bapak lolos sampai 3 kali ya. Itu berapa lama? Apa benar 45 hari atau gimana? lebih Bu, kenyataannya lebih panjang gara-gara ini tergantung kita bisa lolos verifikasi atau enggak, dan juga tergantung berapa lama verifikatornya mau datang, mau kunjungan. Kalau di daerah mungkin verifikatornya pindah satu kota, pindah itu lama. Jadi kalau kata saya, kalau memang mau hendak buka, lakukan sekarang, langsung buka, ada itu di websitenya Badan Gizi langsung daftar. Jadi memang titiknya itu tuh memang paling intinya titik itu yang mahal titiknya kalau aku lihat kalau mau buka sekarang. Begitu punya titik, dilihat sekitar itu ada berapa banyak sekolah yang bisa di-serve, baru nanti kita jalan jalannya. Pak izin, Iya. menyangkut Badan Gizi Nasional. Itu sebenarnya strukturnya gimana sih Pak untuk pertama prosedur ketika kita mau buka dapur itu kan dapat nih titik. Nah itu kita lapornya kemana? Terus siapa aja yang berperan? Apakah titik di situ masih bisa? Survei apa ada tuh Badan Gizi Nasional tingkat. Ada daerahnya, ada tingkat daerah nanti saya disurvei Pak. Nah itu kita ke kantor Badan Gizi Nasional atau mana kalau kita mau Ke kantor Badan Gizi Nasionalnya. langsung datang? Langsung datang, itu nanti ada di situsnya, bisa daftar online. Nanti di sana dijelaskan detailnya Pak. Ada prosesnya, ada kita diverifikasi, kita bangun infrastrukturnya, difoto dulu, video kita udah punya apa aja, dan nanti juga ini kita dinilai Pak, apakah akhirnya sudah layak, apakah dapurnya mungkin persiapan dulu atusnya, persiapan sudah layak baru akhirnya bisa jalan. Kalau prakteknya kalau aku lihat ya, jangan expect 45 hari enggak, 2 bulan, 2,5 bulan normal. Aku yakin ini yang proper 2 sampai 2,5 bulan. Kalau bisa dipercepat, alhamdulillah. Tapi ekspektasi kontrol ya Pak, nggak mungkin bisa. Ya kita lihat realistis lah, kira-kira seperti itu. 2,5 bulan itu kita realita di lapangan kita ceritanya. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi ya, silakan Mas. Dengan Mas siapa? Saya dengan Doli Pak. Iya, oke. Oh jadi Iran dia datang ya? Iya. Oke, sip, 5 menit lagi. Oke, siap. Silakan Pak. Ya Pak, melanjutkan yang Ya. tadi ya, berarti kita untuk Ya, halo Pak. Ya, saya dengan Ruli dari PT Artek. Saya pengen nanya ini Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Berarti kan kalau misalnya kita daftar dan kita minta untuk diverifikasi, itu bentuknya memang sudah harus dapur atau memang masih sekedar area aja gitu? Maksudnya area mungkin tanah kosong atau mungkin kita sudah punya kantor tapi belum kita bangun dapurnya, itu kira-kira seperti apa Pak? Iya, makasih Mas Arya. Saya dengan Ruli. Oh, Mas Ruli ya. Iya. Mas Ruli ya, makasih. Kalau terkait dengan itu sudah ketika verifikasi sudah harus jadi dapurnya Pak. Oke. Jadi semuanya sudah harus kita datangkan, baik itu itu food tray-nya harus sudah ada, dapur basah, dapur keringnya sudah ada, ruangan untuk potong-potong sudah ada, even alat transportasinya, mobil Grand Max untuk harus kirim itu harus sudah ada. Jadi semua udah harus kita adakan, kita harus investasi dulu, baru verifikasinya bisa didapatkan. Kalau enggak lolos Pak. Karena ini kalau yang udah saya rasakan ketat Pak. Ya sudah saya rasakan yang BGN itu benar ketat. jadi udah kelayakannya ya langsungnya. Sudah kelayakan. Ya, verifikasi kelayakannya jadi. Sudah jadi udah kelayakan, udah begitu layak, baru-baru bisa berubah nanti dari saat status persiapan jadi dapur yang udah bisa jalan. Kalau misalnya nggak jalan ini,
nggak cukup statusnya, misalnya tadi udah harus bisa jalan, itu bisa diturunkan lagi ke persiapan Pak. Statusnya ke persiapan untuk ketika persiapan itu hal yang paling painfulnya kita mungkin verifikatornya datang lagi. Nah di situ kalau di daerah verifikatornya mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, itu yang kalau saya rasakan kira-kira seperti itu. Jadi nanti mungkin kayaknya mesti BGN-nya langsung nanti ya, ini kebetulan waktunya kurang pas, nanti ya BGN-nya langsung bisa kita ajak langsung. Ini kita lagi nunggu ya, nunggu bentar ya Pak Ibu ya. Ini apa namanya yang pembicara selanjutnya sudah sampai di bawah, lagi naik ke atas. Ada lagi yang bisa kita obrolin dulu ya sebelum sambil nunggu pembicaranya ya ini. Tapi ini balik lagi ke Bu Vera dulu ya. Ini kan berarti dari sisi ini Danon udah banyak berproses juga ya terkait dengan MBG ini. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman Vera sendiri, pembelajaran utama dari proses ini sebenarnya seperti apa ya? Pembelajaran dari pilot sama beberapa kelanjutan sesudahnya adalah mungkin kalau sekarang udah lebih familiar ya. Pada saat kita melakukan pilot itu sebenarnya skeptisisme dari sekolah dan anak tuh cukup ada gitu. Tetapi yang sedihnya adalah ya kalau pilot cuma sementara, sesudahnya itu sebenarnya anak-anak bertanya, loh kok maksudnya sesudahnya ini apa, gimana gitu. Dan kalaupun berbeda, kenapa beda gitu. Jadi kayaknya kesamarataan itu yang perlu juga dijaga oleh siapapun yang menjalankan programnya, dapurnya dan sebagainya, dan supaya tidak ada perbedaan juga nih, oh di sekolah sana kok menunya atau jadwalnya seperti ini, di sini berbeda. Nah itu sih mungkin yang mau tidak mau secara standarnya harus sama walaupun menu dan kemudian spesifik nutrisinya beda. Nah yang menarik adalah mungkin saya juga share sedikit karena tadi bicara mengenai baseline gitu, dampaknya apa. Kami dari Danon baru juga melakukan MOU bersama dengan BGN itu sekitar 2 bulan lalu, dan kita sedang coba jalankan segera adalah khusus bukan masalah dapurnya dan bukan masalah MBG-nya, tetapi bagaimana program MBG ini juga nanti bisa melihat tadi pengukuran anemia. Jadi kita memang punya kalkulator zat besi itu yang akan kita partnerkan bersama dengan BGN, tentu dengan mitra health provider yang kami ada, bisa dengan IBI, bisa dengan yang lain, untuk membantu lokasi-lokasi mana yang memang sudah dilakukan MBG sekian lama atau sudah jalan duluan, itu bagaimana asupan zat besi untuk anak-anak dan ibu hamil menyusui di wilayah yang sudah diserve oleh MBG. Karena kita ingin melihat perbaikannya seperti apa, kalaupun misalnya memang belum, apa saja intervensi yang harus dilakukan. Dan itu MOU sudah jalan, mudah-mudahan screeningnya untuk zat besi atau anemia bersamaan dengan edukasi pola hidup sehat dan pola asuh itu akan berjalan beriringan dengan dapur-dapur yang semakin banyak dioperasikan. Oke, makasih insight-nya terkait itu tadi ya. Bu Vera, mungkin kita bentar lagi kita masih nunggu ya, kayaknya sudah di bawah itu Mas Satwika ya yang akan jadi pembicara kita selanjutnya. Jadi pembicara kita selanjutnya ini mungkin udah lebih expert ya, kalau saya cuma buka 1, beliau udah buka 5 atau mungkin habisnya lebih, jadi pembahasannya nanti akan lebih kalor lagi. Jadi kalau di size up ini bagaimana kira-kira progres dari makan bergizi gratis ini sendiri. Nah sambil nunggu Mas Satwika, apakah ada lagi hal yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Kita obrolin lagi, ada pembahasan atau pertanyaan? Ada lagi? Pak, itu kan kita dengar-dengar yang di Jakarta juga ya. Yang di drop tuh tadi Bapak bilang katanya sekitar 3 ya, 2-3 ya. 2-3 apa nih Pak? Uang yang di drop untuk operasional. Iya, sekitar 2 minggu, benar. Nah, itu benar jumlahnya sekitar 2-3 M atau di bawah itu? Ya di bawah itu lah Bu, kemungkinan di bawah itu, tidak sebesar itu juga yes di bawah itu size-nya, bukan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kebutuhan cash flow 2-3 minggu ke depan, jadi kita bisa kickstart nggak pakai modal kerja kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Tidak sebesar itu buat dicukupin aja 2-3 minggu. Kalau sampai
di drop sampai 2 sampai 3 M, wah berarti saya balik modal di bulan pertama. Alhamdulillah, pengen sekali itu kalau seperti itu. Baik benar kalau seperti itu, ya kan? Baik benar kalau saya sih tidak apa-apa, kita senang. Tapi nggak tahu kita mesti tanya, DG ini mesti kita ajak kalau mau sampai segitu. Bapak mau nggak? Kira-kira jadinya seperti itulah. Tapi mungkin kalau pengalaman saya beberapa PR, ini saya sarankan soal practicality ya. Untuk practicality sebaiknya kalau pengalaman saya pakai kalau sudah punya bangunan yang udah ready itu lebih gampang dan juga prosesnya lebih Verifikasinya lebih mudah. bukan verifikasinya lebih mudah, proses pembangunan kita memotong waktunya itu lebih jauh lebih banyak dan juga motong penggunaan modalnya itu lebih tinggi. Dari yang tadinya itu diindikasikan total investasinya 2 sampai 3 miliar, itu bisa terpotong di bawah 1,5 miliar kalau seandainya kita tidak bangun baru. Jadinya kita spending paling banyak itu dibeli peralatan dapur nantinya. Karena ongkos renovasi dan lain-lainnya tidak jadinya minimal lah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin hal yang lain juga ya, kalau di sini tadi kan kita ada suppliernya terkait dengan susu ya. Mungkin beberapa hal yang juga isu, mungkin supplier terkait dengan bahan dapur. Itu juga bisa kita bahas itu di acara sesi kita yang selanjutnya. Karena kalau dari sisi dari sisi peralatan dapur ini juga ada beberapa produk juga yang sebenarnya itu nggak ready domestik. Ya, stainless, hal yang terkait dengan stainless itu juga hal yang mesti kita perhatikan. Mungkin nanti ini bersama Pak Wika bisa membahas lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Kalau aku sih ngerasain suka duka yang paling utama ya aku ngerasain sekarang ya. Aku nggak tahu ke daerah lain, turnovernya lumayan tinggi relawan ini. Ya aku cerita itu. Jadi mesti kita seleksi lah kayak tim di kantor ya, mana tim inti yang apapun yang terjadi mesti bareng kita. Juga ada tim yang let and go kan, itu mesti kita di manage lah dengan baik. Itu kerja dari jam berapa sih Pak sebetulnya? Kalau kita dari pagi sih, dari sebelum subuh sih jam 4. Jam 4 sampai? Ya situ jam 4 ya kita kira ini ya sampai kira-kira ready ya sampai jam 8 atau jam 9. Habis itu harus langsung ready langsung. Yes, jam 9 langsung drop pas habis makan siang selesai diambil lagi cuci. Nah ya ambil lagi dicuci dan lain-lain, habis itu besoknya kita mulai lagi prosesnya. Kalau saya sih itu dia, kalau saya tidak membiarkan itu untuk meminimalisir resiko, jangan sampai dibawa pulang. Kalau dibawa pulang resikonya sudah agak udah terkontrol lah, kira-kira seperti itu. Prank bisa hilang Pak ya? Ya, penyok. Itu juga risk manajemennya. Juga kalau ini kita lihat ini untuk kontrol quality-nya seperti apa yang dilakukan itu adalah tiap hari itu ada 1 porsi jadi sampel. Jadi kalau ada kejadian orang ngaku-ngaku something apa yang kita interogasi duluan sampel harian kita. Nah ini dia sudah hadir ya, udah bareng kita Mas Satwika ya, bicara kedua kita. Ya, thank you Mas, akhirnya bersama kita ya. Mari Mas Satwika, Fahrul Mas. Iya. Iya, makasih Mas. Jadi Mas, tadi sambil sebelum Mas Satwika datang kita ngobrolin lah ini bagaimana sih sebenarnya ini suka duka perjalanannya dalam membangun dapur ya, menjalankan dapur. Aku tadi sudah bicara banyak hal ya, bagaimana proses verifikasi dari PGN, daftarnya gimana. Nah, bersama kita Bapak Ibu, ini yang kita tunggu udah datang, ini Mas Satwika. Saya izin bacain profilnya ya Mas. Mas Satwika Ari Putra, ini seorang pengusaha muda di bidang kuliner yang menjabat sebagai CEO PT Inspirasi Kuliner Indonesia yang merupakan perusahaan induk dari merek makanan cepat saji Let's Go Chicken. Selain aktivitas bisnis, Mas Satwika juga aktif di kegiatan sosial. Ya, dan saat ini juga telah punya 5 dapur MBG. Nah, lebih lagi 8 jauh. Nah, udah. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini kebetulan karena aku langsung aja ya, Mas Satwika mau ada pembahasan kan? Oke.
Oke Mas, mungkin singkat aja ya Mas, nanti habis itu langsung kita tanya jawabnya. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktu yang menunggu saya hari ini. 3,5 jam saya dari Pamulang ke sini, kena macet di mana-mana. Jadi alhamdulillah seperti yang Pak Fahrul sudah sampaikan, saya salah satu mitra dapur yang sudah beroperasional dari bulan Februari. Jadi awal dulu dapur saya masih memakai dana talangan ya, yang sistemnya reimburse. Tapi semenjak bulan April sudah ada yang namanya virtual account. Jadi udah nggak ada lagi dana talangan dan semua operasional dapur itu sudah dibayar di depan, 2 minggu di depan. Gitu. Suka dukanya sih alhamdulillah lebih banyak sukanya ya. 15 tahun lah saya berbisnis kuliner. Menurut saya ini bisnis yang paling enak sekarang. Di dapur itu bisnis yang paling nggak sulit. Dan kita sebagai pelaku bisnis itu kan yang paling sering dikhawatirkan itu adalah naik turunnya omset, naik turunnya bahan baku, HPP, belum lagi operasional gitu kan. Tapi kalau di dapur ini semuanya udah ada, captive marketnya udah ada, udah nggak perlu mikirin naik turunnya omset. Dulu kalau jualan retail lagi kondisi musim hujan begini udah, aduh ini omset jeblok nih, ini omset anjlok nih, udah kayak gitu mikirin. Bulan puasa atau akhir tahun, wah ini harga ayam naik nih. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Jadi ngejalanin dapur membantu nawacita Pak Prabowo tuh sisi lainnya dapat hal bonusnya buat kami sebagai pelaku mitra MBG ini. Bonusnya adalah ya tadi, ini bisnis yang menurut saya paling enak lah, bisa dibilang bahasa gampangnya seperti itu. Jadi lebih banyak sukanya dibanding dukanya hampir nggak ada. Karena dari semua bisnis itu paling sulit itu kan operasional sebetulnya. Tapi dalam hal ini operasional itu kan sudah dihandle langsung oleh BGN melalui SPPI, melalui kepala SPPG semua, mulai dari day to day-nya. Jadi kita sebagai mitra dapur hanya mensupport hal-hal minor yang dibutuhkan oleh SPPI gitu, which is gak sulit sama sekali. Yang paling sulit itu kan justru SPPI-nya sebetulnya. Bebannya ada di mereka, masak 4.000 3.000 porsi sampai 4.000 porsi sehari. Gimana cold chain processing-nya harus jalan, FIFO-nya harus jalan, terus manajemen bahan bakunya, inventory-nya, itu yang paling ribet sebetulnya kan. Waste management-nya, wah itu yang paling ribet, tapi udah dihandle langsung oleh BGN melalui SPI. Jadi kita sebagai mitra bisnis itu betul-betul nggak sakit kepala bisa dibilang gitu. Jadi lebih banyak sukanya sih Mas Fahrul dibanding dukanya. Wah, menarik Pak. Lebih banyak sukanya atau dukanya. Jadi mungkin ini ya, kalau boleh berbagi kiat, ini kiat suksesnya apa itu Mas untuk jadi di dapur gitu? Apa 3 hal kalau bisa Mas Satwika sharing sama kita? Kiat suksesnya. Kiat sukses punya dapur. Kiat sukses punya dapur sebetulnya nggak ada kiat suksesnya ya, karena memang programnya ini udah menurut saya programnya tuh udah blueprintnya tuh udah sangat jelas gitu, dan semakin kesini itu udah semakin rapi, udah semakin administratifnya semakin jelas gitu. Jadi nggak ada kiat sukses, semua bisa sih, semua nggak butuh keahlian, nggak butuh experience khusus. Dan ini juga, tapi ini Mas, apakah pengalaman Mas Satwika di kuliner itu sangat membantu atau enggak? oh sangat membantu memang, karena untuk menyiapkan dapur itu kan nggak semua orang paham ya. Maksudnya nggak semua kalau belum punya experience di dapur mungkin ya benar-benar mulai dari nol. Tapi karena saya sudah 15 tahun di retail gitu kan, jadi sangat membantu gitu. Cuman meskipun harus mulai dari nol,
ini dapur yang dibutuhkan MBG ini bukan dapur komersial kitchen yang sophisticated kayak dapurnya fast food, Bukan kayak gitu ya. bukan yang seperti itu. Kayak dapurnya McD itu mungkin bisa 5 miliar sendiri dapurnya doang gitu. Tapi kalau dapurnya si MBG ini dapur sederhana yang nggak canggih-canggih, nggak perlu peralatan canggih lah, cuman cukup peralatan yang proper gitu, nggak perlu mesin-mesin otomatis. Anyway, ini Bu Vera ada. Boleh, Bu. Di dapur yang beroperasi kita berarti 8 ya. Itu untuk nutrisi seperti susu untuk anak sekolah maupun untuk ibu hamil sudah masuk dalam menu atau masih dijajakan atau gimana? Oh sudah berkali-kali Bu, Sudah. kita sudah menu susu itu dari dapur kami bulan puasa itu hampir tiap hari waktu itu sekolah. Oke. Terus kesini seminggu 2 kali ada susu, seminggu 2 kali gitu. Untuk yang ibu hamil dan orang sekolah itu Sama. dengan posyandu ya. Betul, sama dengan posyandu. Mas boleh nanya, itu susunya udah bentuk yang model UHT atau gimana? Susu kemarin kita masih pakai Milk Life. Milk Life itu produknya Mayora. Yang yang 200. yang 200 ya. Oh ya? Itu rasanya harus yang plain tapi full cream, betul. Nggak boleh berasa-rasa. Gitu. Tapi masuk itu ke dalam Omprengnya masuk ke dalam harganya segala. ke dalam harganya masuk sih. Masuk. Kalau langsung ke pabriknya dapatnya mungkin sekitar 2.000-an kalau nggak Oh salah. ya? 1.800 ke Mayora langsung. Gitu. Kalau yang lebih kecil itu 1.200 malahan, yang 150 mili. Untuk anak SD kelas 1 ya. Iya. Jadi kalau mau beli dari pabrik mendingan nego langsung lah MBG gitu ya. Iya. Karena pengambilan 3.000 itu udah pasti dapat harga yang sama dengan saya itu. Gitu. Pengambilan kan pasti 3.000 pieces kan. Gitu. Kurang lebih minimal 3.000 pieces harganya pasti sama, dapat segitu Pak. Bukannya kalau mau sebut MBG mereka bisa Dan sepengalaman saya enggak sih. Belum. Nggak harus MBG tapi mungkin jumlahnya besar. Betul, karena kuantitinya besar. Karena kuantitinya besar. Gitu. Nah, biasanya ya Pak ya. Pembayaran tunai langsung. COD, barang turun langsung. Sebelum barang turun harus dibayar. Itu berarti merek susu tidak ditetapkan dari BGN ya? Sementara ini belum sih. Belum ya? Sementara ini belum ada jenis khusus mengatur barang Terus susu. kalau ukurannya segala, apakah harus 100 ml, 102, 5 atau 200? Itu tergantung ahli gizinya sebetulnya. Jadi menyesuaikan dengan gizi di makanan yang lainnya di lauknya yang betul di lauknya dan lainnya di buahnya gitu. Seperti itu. Dari dapur kami juga biasanya hari Jumat itu menunya menu internasional. Gitu kayak kemarin dibikinin burger, terus dibikinin berarti roti Jepang-Jepangan. Roti Burgernya berarti pakai apa, nasi. Mas? Burgernya roti Roti pakai file daging ayam, dada ayam. Jadi si kondimennya itu nanti anak-anak SD itu mereka nyusun sendiri, assemble sendiri gitu. Dan so far itu yang paling mereka sukai. Oke. Menarik ya Mas ya. So far itu yang mereka paling happy gitu. Dan katanya kalau yang lain boring makanannya gitu. Nah, itu Pak, kalau untuk penggunaan lauknya ya dalam sebulan tuh berapa? 22 hari ya katanya. 22 hari. Nah itu sebagian besar ayam, daging, telur tuh paling besar porsi apa? Ayam dan telur. Ayam dan telur. Daging seminggu sekali, kita seminggu 2 kali kita. Daging. Wah, Tapi daging. selebihnya tuh ayam, telur. Betul. Gitu. Ya, yang paling costnya bisa nurunin cost. Iya. Betul. Gitu. Karena kalau udah pakai, jadi biasanya tuh subsidi silang. Jadi karena kita masak sapi hari Jumat, hari-hari sebelumnya, betul. Karena ada alokasinya kan 10.000 food cost itu. Ada di hari tertentu yang food costnya 12.500, 13.000. Kalau daging. Betul, itu dikompensat dengan menu yang sebelumnya yang kita APP-nya kita turunin di 8.000 seperti itu. Tapi itu penting juga ya Mas, soalnya kita dijat sama sekolah kan. Betul. Dijat sama sekolah ini penting Ibu, kalau sekolah nggak comfortable sama kita, Iya. lapor itu Betul. bisa Betul. baik ceritanya ya. Betul, gitu. Nah Oke. kalau misalkan ada kejadian gitu gimana itu pihak dapurnya?
ya kita harus ini sih lebih ini ajak komunikasi sebetulnya. Itu tidak menutup tidak mungkin tidak ada komplain dari sekolah tuh pasti ada gitu. Belum lagi yang sekolah-sekolah yang pandangan politiknya berbeda itu juga betul. Ada sekolah-sekolah yang menolak, kepala sekolahnya langsung yang menolak tuh ada, tapi siswa dan murid-muridnya mau. Itu ada, itu kan politik yang berbeda. Menarik. Anyway, Bapak Ibu, Ibu Vera, it's okay, mau lanjut ya. Ya, itu biasanya kalau dari social cost-nya begitu ada, misalnya nanti gurunya juga harus dikasih kepala sekolah, harus dikasih. Kan memang pengajar dapat sekarang. Termasuk pengajar juga dapat, Pak. Guru kita kasih. Pengajar terus pegawai kebersihan, pegawai keamanan itu dapat. Itu memang sudah dalam. Betul. Gitu. Boleh tahu Bapak titiknya 8 dapur itu di daerah area mana, Pak? Saya sudah sampai Bangka Belitung tuh ada juga, ada di Bangka Belitung, ada di Jonggol sini, Bekasi, di daerah Lenggok, BSD, Cisauk, Mangun Jaya. Kebanyakan sih daerah sini. Jawa Tengah 1 di Temanggung, Bangka Belitung 1, sisanya di Jabodetabek. Tangsel sendiri ada? Tangsel ada di Lenggok, ada sama di Cisauk dekat Ayong. Belakang Ayong gitu. Masih mau nambah lagi nggak, Mas? Nambah dong. Ada kesulitannya apa kalau nambah sekarang? Kalau sekarang kesulitannya adalah rebutan udah. Itu ya, tadi udah rebutan. Dibandingkan saya dulu waktu bulan Februari karena masih pakai dana talangan itu dikit banget yang mau buka. Sekarang dengan sistemnya juga di BGN juga udah bisa booking titik. Jadi kan daftar dulu, terus udah diverifikasi lokasinya melalui titik Google Maps, baru dikasih proses persiapan pembangunan. Jadi titik udah nggak mungkin ditolak kalau sekarang kan. Kalau dulu titik bisa ditolak gitu. Jadi sekarang mungkin udah 6.000 kali yang daftarnya, yang udah proses persiapan gitu. Jadi itu sih tantangannya sekarang. Tantangannya dari titik, benar Pak. Kalau sekarang juga saya kan juga punya, mau nambah lagi. Itu ternyata sekitar saya juga sudah ada dapur lain yang ngetakin sekolah. Betul. Jadi rebutan sekolah. Udah rebutan sekolah. Gitu. Udah MOU ternyata sama dapur ini gitu kan. Yes. Gitu. Jadi kalau awal-awal dulu sekolahnya minta. Sekarang sekolahnya sombong Pak, udah agak beda. Sekolahnya udah sombong. Bangka Belitung itu bahkan udah nggak ada kuotanya, Pak. Oh, udah tutup ya Pak ya? Udah tutup gitu. Kalau di Pulau Jawa ini karena banyak penerima manfaatnya jadi masih luas banget. Dan juga mungkin kalau kayak Jawa gini banyak masalah yang remote area, orang nggak tertarik buka. Betul. Nggak tertarik buka di situ, kayak ekonomianya kan hilang makin jauh. Iya, tapi kalau saya malah remote area malah saya pengen. Di daerah Gunung Kidul gitu tuh, di pegunungan itu saya malah less competition. Kalau enggak, karena jago. Karena udah paham di kuliner. Saya juga cerita, saya bikin itu sama rekan saya punya restoran, Pak. Saya nggak pakai rekan saya punya restoran, saya nggak berani. Ya, karena dia yang tahu manage kan ya. Betul. Gitu. Nah itu tadi yang masalah turnover relawannya kejadian nggak Pak? Kejadian, tapi kan bukan kita yang perlu memposingkan itu sebetulnya. Itu kan kepala SPPI. Si SPPI, kepala SPPG-nya yang atur itu semua. Kepala dapurnya ya Pak ya? Kepala dapurnya punya wewenang untuk mereview. Untuk mereview timnya itu kepala dapur yang punya wewenang. Gitu. Jadi tapi kalau udah agak banyak ini Mas, kalau untuk memanage biaya-biaya non ekonominya gimana Mas? Biaya-biaya non ekonomi itu maksudnya kita bikin kalau saya kan bikin di kampung saya nggak masalah. Kalau lapar tempat di banyak tempat, bukan di kampungnya Mas gitu. Orang sepatnya gimana memanage-nya? Oh, ya memang harus dilibatkan sih. Oh jadi memang kalau dilibatkan itu harusnya masalah mulai hilang. Iya benar, gitu. Terutama supplier lokal itu harus diajak. Terus pegawainya juga kan relawan-relawannya harus dari sekitar juga, gitu. Karena memang sesuai dengan nawacita program ini awalnya kan seperti itu kan. Gitu. Satu dapur aja kan 50-an orang butuh relawannya. Jadi kalau targetnya 30 dapur aja udah 30.000 dapur nasional, berarti kan udah menyerap berapa lapangan pekerjaan yang baru kan. Mas, kalau itu bukan relawan, mereka memang jadi pegawai. Kita nyebutnya relawan sih. Sebutannya. Karena begitu ada pegawai
kita nggak buat Pak. Kalau pegawai, kalau PKWT kan kewajibannya tanda banyak Pak. Betul. Jadi memang statusnya relawan. Jadi pekerja yang lepas PHL. Nah, kalau ada supplier di daerah itu yang kita harus pakai, tapi harganya tidak. Oh enggak ada. Nggak ada supplier yang harus dipakai itu nggak ada. Gitu. Jadi supplier itu sifatnya kita prioritaskan di sekitar, tapi kan juga kita harus lihat standarnya, mutunya gitu, costnya juga gitu kan. Banyak pemotong lokal yang tradisional tapi standar higienisnya belum ke belum terstandar gitu kan, mulai dari cold chain processingnya dan lain-lain. Itu resiko terhadap daging ayamnya nyampe ke dapur, nyampe ke sekolah, terus nanti expire itu lebih tinggi gitu. Makanya untuk daging-dagingan itu saya betul-betul picky banget milih suppliernya gitu. Harus saya survei dulu titiknya, harus saya survei pemotongannya seperti apa, cara motongnya seperti apa gitu. Karena ini kita ngomongin mewakili negara, program negara, ngasih makan 4.000 orang, 3.000 sampai 4.000 orang sehari. Jadi milih supplier bukan cuma sekedar harga masuk apa enggak. Nah itu daging ayamnya sendiri yang diambil yang segar atau yang frozen Pak? Yang segar and fresh. Segar tadi. Karena kalau dipakai. Nah itu misalkan masak, bilangnya katanya jam 3 pagi ya mulai Pak? Jam 2, jam 3. Daging harus datang di bawah jam 12 siang? Iya, sebelumnya. Gitu. Jadi kayak hari Senin itu dari semua pengiriman barang sudah datang di hari Minggu. Sudah datang di hari Minggu. Ya, oh tadi udah duluan Pak, di belakang silakan. Ya. Dengan siapa Mas ya? Ya, mengenai modal Pak, mengenai modal yang standar BPN yang 20x20 bangunannya itu membutuhkan modal berapa ya untuk equipment bangunan segala? Kalau yang dari Juknis bagian 20x20 itu kan sebenarnya dari tanah kosong ya Pak. Ya. Tapi kalau dari yang ruko itu masih bisa di 200 meter persegi. Dan kebetulan yang saya punya nggak ada yang 20x20. Itu bisa Pak? Bisa. Gitu. Iya bisa. Kalau dari equipmentnya Pak mungkin ada angka kira-kira sekitar berapa? Kalau dari kitchen equipmentnya termasuk kompreng itu sekitar 700-an. 700 jutaan itu dari kitchen equipmentnya. Ruko berbentuk ruko mungkin bisa ya? Boleh. Saya rata-rata berbentuk rumah dan ruko. Rumah dan ruko ya Pak. Dan luasannya 200 meter itu Pak. 250-an luas bangunannya gitu. Bahkan yang ruko itu atas bawah, jadi bawahnya 160, atasnya 160 gitu, masih bisa. Oke Bapak Ibu, anyway sebelum kita lanjutkan, habis ini Bu Vera mau balik, kita izin foto dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Izin dulu fotonya. Ira, kita dari mana? Dari depan aja biar bisa lihat dari depan dulu. Foto dulu, habis ini kita lanjut lagi. Dari sini? Di sini aja menurutku di sini. Iya, jadi semuanya ke depan aja. Di depan. Dua tingkat tuh. Boleh di depan aja, Pak. Oh, gitu. Ya, sama kayaknya bisa satu lagi deh. Ini kan ada dua trap nih sini nih. Satu di atas, satu di bawah. Kan? Iya. Pembicara di depan. Audiens geraknya di depan. Kasih Pak.
terima kasih. Oke, mari Mbak. Iya. Oke. Iya. Jadi kita akhiran aja ya. Oke, siap. Mas Adita, mari kita lanjutkan Mas. Oke. Ya Bapak Ibu, makasih. Nah, makasih sesi foto-fotonya agak segar dikit, jadi obrolan kita bisa berlanjut. Tadi war-warwi kita baru dari mana tadi bahas terakhir? Bapak itu mau ada pertanyaan? Oh iya Pak, silakan dengan Mas siapa? Kita jelas. Mbak, mic-nya bisa tolong panitia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rizky Pak. Saya lagi proses persiapan Pak di titik di Solo, di Laweyan. Izin saya mau bertanya, kan Bapak kan sudah operasional selama dari bulan Februari. Kalau saya melihat kan di sini MDG ini kan kalau kita lihat ada 3 entitas. 3 entitas artinya ada SPPG, lalu ada mitra, ada yayasan. Nah, kalau peran yayasan itu ketika sudah beroperasional perannya di mana Pak? Peran yayasan. Karena kan kalau saya mitra, saya kan saya menuju yayasan tertentu kan, misal untuk menjadi dapat kuota yayasan. Karena kan mitra nggak bisa sendiri kan, harus melalui yayasan. Nah, ketika operasional itu kan kalau saya melihat kan ini kan autopilot aja, SPPG yang akan ambil alih semua. Pengalaman Bapak itu bagaimana peranan yayasan itu? Apakah yayasan akan mengupload di dashboardnya mereka atau memang yang mengupload proposal itu SPPG? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, kebetulan kalau saya yayasan dan mitra gitu. Jadi mitra-mitra kita nggak ada mitranya. Jadi langsung diambil alih yayasan gitu. Jadi memang entitasnya cuma ada 2 kalau saya di operasional dari yayasan SPPG. Gitu kalau saya. Kebanyakan yang ribut seperti itu Pak, akhirnya kan ada yang yayasan menarik diri sehingga mitra itu tidak bisa beroperasional kembali, akhirnya terhenti. Banyak kejadian seperti itu di Jawa Tengah, banyak yang sudah beroperasional misalkan 1 bulan 2 bulan akhirnya berhenti karena ribut dengan yayasannya. Nah itu yang sebenarnya kita harusnya antisipasi Pak, maksudnya kita selaku mitra karena kita akan mengerjakan semua gitu. Nah sedangkan yayasan ini kan memang menuju gerbang menjadi mengambil alih program ini kan melalui yayasan. Kita melalui siapa lagi Pak kan itu yayasan. Itu mungkin kalau berarti kalau Bapak selaku mitra dari yayasan. Betul. Mungkin dari Mas Farul ada. Jadi kalaupun ada mitra, mitra itu sebagai investornya yayasan. Kalau di kami cuma ada sedikit sih, cuma ada 2 lah. Jadi mereka sifatnya hanya menyiapkan infrastruktur di awal, dapur, peralatan, begitu sudah running, peralatan dan infrastruktur mereka itu disewakan kepada yayasan. Gitu. Di situ nanti pembagiannya dari yang Rp2.000 tadi itu. Jadi Rp2.000-nya kita bayarkan kepada pemilik dapur, kepada si investor, kepada itulah uang sewa. Jadi mitra atau pemilik dapur tadi itu kalau di kami tidak ada urusan operasional Mas. Gitu. Jadi pure mitra itu dapat dari yang uang sewa yang 2.000. Berarti tadi pas pengajuan yang proposal per 10 hari itu SPPG langsung. SPPG dan yayasan yang upload ya. SPPG dan yayasan. Nah, izin Pak, ketika memang 10 hari itu ada silpa atau ada sisa anggaran, nah itu bagaimana kelanjutan? Apakah harus habis sesuai dengan proposal kita atau memang kalau ada sisa itu kemana anggaran itu? Kalau di kita sisa anggaran ada di virtualcam, nggak dicairkan. Berarti untuk per 10 hari yang ke depan yang akan lanjut berkurang berarti di top up-nya. So far harusnya seperti itu ya, tapi proposal baru cairnya tetap sesuai dengan yang diajukan di proposal. Jadi emang ngendep aja di dalam virtual akun gitu. Sedangkan kita pengeluarannya itu kan realisasi harian. Bayar supplier hari ini, hari Senin, bayar sekian, ya udah bayar. Misalkan proposalnya 10 hari tapi ternyata tiba-tiba pernah ada kejadian proposal untuk 10 hari, terus kepala sekolahnya ngabarin
hari Jumat libur, ya udah realisasi cuma 9 hari. Tapi karena dananya masih di virtual akun belum kita cairkan, ya sudah. Kalau aku sih terinfonya Pak memang seperti itu. Nanti ujungnya kan dibayarin, tapi kita diaudit di belakang. Betul. Audit di belakang Pak. Kalau Kita berapa lama tuh? banyak kita tahu masa di kabarnya. Random sih. Random. Ada dapur-dapur seperti di dapur Bojongkoneng itu udah ada di kedatangan tim audit itu udah ada gitu. Audit dari PGN? Audit dari apa namanya? BPKP ya? BPKP-nya Pak. Jadi langsung sebelum BPKP nanti ujungnya BPK sih habis sudah selesai. Betul. Gitu. Oh dia tuh teknisnya gitu ya Pak ya? Proposal 10 hari, ya dananya tinggal diambil dari virtual account aja. Betul. Jadi seperti periode tanggal 4 sampai tanggal 15 Agustus itu yang terakhir. Nah itu dana tanggal 4 sampai tanggal 15 Agustus proposalnya itu sudah diajukan itu dari bulan Juli tengah. Gitu. Dari Juli tengah sudah diajukan. Terus tanggal 1 Agustusnya hari Jumat itu sudah cair untuk operasional di tanggal 4 sampai tanggal 15. Gitu. Jadi di virtual account Pak berarti nanti bisa kita pindahkan ke rekening dapur misalkan. Apa langsung supplier belinya melalui virtual? Langsung dari virtual akun itu langsung pembayaran supplier. Jadi semua pembayaran yang bisa direct langsung dari virtual account langsung. Even kalau mau beli token bisa dari virtual akun itu juga langsung. Gitu. Gaji juga. Makanya relawan itu diwajibkan untuk punya rekening kan. Jadi gaji di make satu-satu tuh dari virtual akun langsung. Yang punya akses virtual account siapa? Yayasan dan kepala SPPG. Jadi kalau mau cair Pak itu harus dua-duanya itu ada token yayasan megang, SPPG-nya megang. Jadi kalau dua-duanya udah setuju baru bisa keluar. Gitu. Kalau salah satu aja setuju nggak bisa Pak. Jadi yang megang makernya yayasan, yang megang approvalnya si SPPG ya, kepala SPPG, SPPI-nya mereka. Ya, masuk lagi ya. Silakan Pak ke belakang mikrofon ya, silakan. Terus sekali. Silakan Pak. Masih. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Komar. Iya, kembali Pak Komar ya. Berarti Pak ini dari tadi Pak saya dari awal mengenalkan bicara tidak kita menyebutkan apa pakan juga MBG dengan daging daging sapi atau ayam. Tapi nggak tentu saya dengar dari tadi itu ikan. Padahal kita sangat luas tahu kita tentang ikan. Kenapa itu dari sebut bilang apa? Dalam menu MBG ke depan ya. Kemudian yang kedua Pak, ini masalah penataan dapur Pak. Kalau dalam masak nanti masih ada sisa-sisa makanan atau apa, itu ada tidak sanksi untuk para pekerja Pak? Itu ya masih. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang nomor 1 tadi terkait masalah daging, ikan juga ada, mungkin belum disebut aja tadi. Jadi memang ayam, sapi, dan ikan gitu. Tapi ikan kebetulan di dapur kami request dari sekolahnya itu lebih jarang karena nggak semua anak suka ikan gitu. Jadi yang paling aman ya udah ayam telur daging sapi. Tapi kayaknya next time kita harus ajak dapur dari timur atau masih ada ikannya Pak? Pasti. Kalau Jawa Sumatera mungkin apa ayam lah. Betul. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa tadi Pak? Sisa makanan. Limbah. Sanksi, kalau masalah sanksi kerelawan itu semua wilayahnya SPPG, wilayahnya kepala SPPG gitu. Tapi nanti dari di alur itu kan juga ada harus laporan sisa makanan yang balik itu berapa. Jadi kalau kepala SPPG-nya rajin itu ditimbang sama mereka, ditimbang untuk mereka tahu waste-nya berapa persen, sisanya berapa persen gitu. KPI itu menjadi KPI-nya mereka nanti gitu. Itu kan ada dewan pengawas juga kan gitu. Jadi kayak, nah ini juga salah satu yang realitanya
kayak di Bogor itu ada sekolah yang di kota, ada sekolah di kabupaten. Yang sekolah di kota tuh anak-anaknya dikasih makan gratis tuh gak mau dimakan, bukan karena gak suka, gak doyan atau makanan gak enak, cuma gak mau aja, jawabannya begitu. Makanya, tapi kalau yang di kabupaten itu habis terserah. bukan cuma habis, ada yang gak mau dimakan karena mau dibawa ke rumah karena gak bisa beli nasi yang kayak gitu-gitu tuh. Itu membuka mata saya, ternyata even di Bogor dekat dengan Jakarta gitu ya, masih ada yang seperti itu gitu. Jadi yang di dapur Bojongkoneng itu pernah ngirim 300, yang gak dimakan tuh 100 utuh. Tapi itu kalau aku sering kejadian Pak yang kayak gitu anak SD Pak. Anak SD betul. Anak SD itu paling ribet. Jadi kalau aku nambah lagi Pak, sebisa mungkin aku ngasihnya ke anak SMP, anak SMA. Soalnya ludes licin. Kalau anak SD beli makanan, anak SMA laparan. Termasuk porsi yang besar itu nggak ada Pak. Ya, porsi besar. Porsi besar itu juga. Itu benar porsi besar ya. Jadi anggarannya kan juga berbeda. Iya. Ada porsi kecil dan porsi besar gitu. Tapi memang betul sih, sama. Anak SD lebih rumit. Anak SD lebih rumit, WC juga lebih banyak sama kita. WC lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Cuman kalau di dapur kami karena awal-awal betul ada waste gitu, tapi makin kesini udah bersih gitu. Termasuk makan buat relawan. Kalau di dapur kami kebijakannya relawan semua dapat makan gitu. Jadi alhamdulillah kalaupun ada sisa paling 6 porsi bagiin lagi ke sekitar seperti itu. Pak, itu tadi kan Bapak bilang ada pengajar juga Bapak berikan pengajar penjaga sekolah. Berarti itu di luar dari anggaran yang telah diberikan. Di dalam anggaran sebenarnya. Di dalam anggaran terhitung mereka. Terhitung, termasuk si siapa namanya tadi? Kayak guru, jumlah guru, semua berarti sekolah. Betul. Berarti terhitung di situ ya. Terhitung, betul. Berarti bukan hanya pelajar yang dihitung ya. Betul, betul. Saya kira itu lebihan Bapak masak. Bapak kasih. Enggak ya, itu terhitung ya. Agak terhitung Pak. Jadi memang guru semuanya itu memang harus dikasih Pak dari awal. Jadi jangan sampai anaknya makan, gurunya nggak makan. Itu juga gurunya lapar itu nggak banget. Itu tidak sesuai. Tapi gurunya pakai ompreng juga sama. Pakai ompreng juga. Menantang ya. Bukan. Oke. Pakai ompreng. Iya Pak. Sekarang kalau misalnya jatahnya 3.000 per sekolah, ada 20 murid nggak masuk, 50 nggak makan. Nah itu bagaimana? Dikembalikan ke dapur. Itu yang tadi salah satu waste seperti yang di dapur Bojongkoneng tadi. Itu kan udah masak. Sebenarnya itu bisa dipakai lagi atau misalnya dikasih orang, itu bagaimana ya? Kalau di kami dikasih orang pasti dibagi ke panti asuhan sekitar gitu. Karena itu memang sudah terhitung dalam anggaran. Sudah. Misalnya 10 nggak kemakan, nggak bayar misalnya. Enggak. Gitu. Karena anggaran kan di depan Pak. Dibayar sesuai plan, kita mau seminggu ke depan berapa kan gitu ya Pak ya? Betul, kan ada berita acara dengan sekolah juga kan. Jadi kita masak sekian, sekolah yang meng-approve tanda tangan kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau udah dimasak, udah realisasi, ya itu sudah di dalam anggaran Pak. Ya, silakan Pak. Pengalaman Bapak yang paling cepat dari sejak awal investasi ini sampai dengan berjalan itu berapa lama? Kalau saya cepet Pak, 3 minggu waktu itu. Dari bangun dari nol atau dari ruko? Enggak, renovasi rumah. Ya kalau bangun, kalau renovasi rumah cepat. Renovasi rumah cepat. Kalau bangun saya ada satu di belakang Mayor BSD itu 3 bulan terus sekarang jalan. Mas, anyway aku ada ini, aku waktu itu bikinnya itu udah lama, lebih dari 2 bulan. Permasalahan utama saya itu gara-gara diverifikasi Mas. Strateginya supaya kita lolos verifikasi apa boleh bagi nggak? Saya soalnya 3 kali itu masalahnya. Jadi gini sebetulnya kalau masalah verifikasi ini penting. Verifikasi itu kan keterkaitannya dengan internal PGN kan. Kemarin itu memang ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses verifikasi jadi lebih lama. Di antaranya kuota yayasan. Yayasan yang tadinya nggak ada kuotanya, sekarang yayasan per daerah cuma boleh 10 awalnya kan gitu. Sekarang berkurang lagi jadi 7. Jadi yang tadinya kita udah daftar 20 titik pakai satu yayasan, akhirnya harus bikin yayasan dulu. Bikin yayasan, antrian di AHU-nya tuh di Kemenkumhamnya juga lama banget. Gitu, sebetulnya itu tuh yang bikin lama proses verifikasinya.
Ditambah kemarin itu SPPI ketersediaannya juga shortage kan, antara dapur dengan SPPI yang available, supply-nya itu lebih banyak dapur. SPPI-nya masih belum batch 3 kemarin masih belum graduate gitu. Jadi banyak dapur yang sebetulnya cuman menunggu si SPPI. Tapi akhir Agustus ini sudah ada 30.000 SPPI yang lulus gitu. Jadi posisinya nanti akan kebalik, SPPI menunggu dapur gitu. Jadi memang ini opportunity-nya menurut saya sih sekarang sih. Opportunity menurut saya sekarang ketika nanti dapur sudah 90% berdiri, itu udah beda lagi ya, Pak, kompetisinya udah semakin berat nanti. Titik-titiknya udah mungkin dapatnya di titik-titik yang tidak layak untuk investasi. Di luar daerah yang mungkin penerima manfaatnya cuma 1.800. Jadi kalau investasi satu dapur situ nggak balik modal. Balik modalnya jadi lama, Pak? Lama. Nah, titik-titik yang seperti itu nanti pada akhirnya BGN yang akan membangun gitu. Yang Dapur ekonominya mandiri. nggak masuk itu BGN yang ada. Betul, BGN langsung yang handle. Tapi Pak, kalau nanti di daerah-daerah terpencil, misalnya kan costnya pasti naik. Itu nanti yang dari pemerintah dikasih anggaran itu otomatis naik. Otomatis Pak. Jadi kayak yang di daerah timur aja kan uang food cost-nya itu nggak sama seperti di Jawa. Di sana 33.000, nggak 15.000 gitu. Jadi menyesuaikan untuk Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi itu 15. Kayaknya di Ambon ke sana deh kayaknya yang 33.000, Papua atau 33.000. Gitu. Oke Bapak Ibu, seru sekali. Apakah ada lagi pembahasan? Tanya, sebetulnya modalnya berapa sih Pak untuk investasi dapur itu? Modal investasi dapur Dari yang bangun dari tanah kosong nih katakan. yang fix itu sebetulnya equipment. Equipment itu sekitar 700 juta. Yang variabel itu pembangunan. Gitu. Pembangunan itu sangat-sangat variabel, tergantung tingkat kesulitan di sana. Apakah air bersihnya udah ada atau belum? Kalau belum ada harus ngebor lagi, nambah lagi kan beda lagi. Gitu. Apakah tanahnya, land clearingnya, ada tanah yang perlu land clearingnya mahal ya, itu udah variabel cost itu jatuhnya. Gitu. Oh ya Pak, transportnya gimana? Dikirim ke sekolahnya itu memang dari dapur? Dari dapur. Untuk transport itu beda dapur, beda. Kalau yang normal kan ada pakai blind van aja 2 cukup. Tapi di beberapa daerah dia pakai 4 motor. Karena sekolahnya banyak, tapi kecil-kecil. Jadi nggak mungkin. Jadi betul. Jadi harus nganter barengan. SD kecil. Jadi kalau nganternya gantian, nganter ke sini dulu balik itu nggak bakalan keburu. Jadi harus jalan bareng 4 motor, satu ke sana, satu ke sana gitu. Jadi beda dapur. Tapi mostly kapan kalau di kota pakai Grand Max ya Pak ya? Mostly pakai Grand Max. Kalau tadi terkait kecepatan menuju operasi itu tadi Pak, ada kiat-kiat khusus atau mungkin harus linknya ke yayasan ini itu atau gimana? Ada cerita Pak? Kiat-kiatnya yang penting standarnya BGN itu jangan ditawar. Kebanyakan mencoba untuk menawar dan main mata sama verifikator. Tapi memang rentannya itu Pak. Memang ada yang mau verifikator itu, tapi habis itu nanti kan ada audit juga. Betul. Nanti kalau grade dapur kita turun Pak, yang dikasih sewanya juga sama kita turun juga. Itu nanti masalahnya. Jadi saran kita jangan ditawar. Jadi nanti ada dapur yang dibayar 2.000, nanti ada dapur juga kalau turun grade dibayar 1.500. Oh gitu. Gara-gara grade kita turun. Ya, itu uang yang sewanya. kita jaga. Uang sewanya berubah. Jadi jenis dapur itu ada grade-nya itu? Ada grade-nya Pak. Nanti akan dinilai Pak nanti. Akan dinilai. Nanti belakangan itu nanti ketika dapur 100% itu ada wacana ke sana. Karena banyaknya istilahnya dapur-dapur siluman tadi itu lolos verifikasi tidak pada standarnya. Gitu. Jadi nanti bisa aja Dan bukan tidak mungkin dapur-dapur yang standarnya di bawah itu mungkin akan ditutup tuh. Bukan tidak mungkin itu. Bisa dipotong Pak, paling rendah itu kabarnya bisa jadi kalau tadinya benar-benar bare minimum bisa dikasih gopek doang Pak. Itu kan yes, nggak dapat kan itu jadinya, karena itu kita harus make standar itu is a must. Jangan di situ lah ya mereka.
Karena saya beberapa kali diajak muter juga kan sama teman-teman di BGN, itu banyak juga yang pakai peralatannya masih pakai peralatan rumahan gitu. Harusnya ada instalasi gas high pressure, ini kompor pakai kompor satu tungku gitu. Penerima manfaat itu kan radius 6 kilo ya. Ya. Itu kita ukur ada yang 8 kilo tapi penerima manfaatnya besar. Bisa nggak itu diajukan? Ada jauh dikit tapi besar gitu. Di beberapa lokasi tuh ada yang lebih dari 6 kilo sih Pak. Ada yang lebih dari 6 kilo. Jadi itu hanya acuan. Gitu. Hanya acuan. Tapi yang jelas ya harus dihitung waktu tempuhnya juga tuh Pak. Itu maksimal berapa waktu tempuh? Waktu tempuh itu kurang lebih 30 menit ya dari dapur. Maksimal. Kalau kelamaan jadi dingin Pak. Kalau kelamaan jadi dingin, resikonya juga. Jadi dingin. Ya. Pak, jadi yang tadi katanya kos 8.000 sampai 12.000 itu udah termasuk masuk. Kosnya itu untuk yang standarnya, food costnya itu porsi kecilnya 8.000, porsi besar 10.000. Itu hanya untuk food cost. 3.000 itu untuk operasional, untuk bayar gaji relawan, listrik, gas, bensin, itu di 3.000 itu. Gitu. Jadi kalaupun ada food cost yang lebih dari 10.000 itu tidak mengambil dari 3.000 Pak. Tapi si kepala SPPG-nya, SPPI-nya harus bikin proposal, lapor bahwa dananya kurang untuk yang food cost tadi itu. Gitu. Ada syarat-syarat khusus nggak untuk suppliernya? Misalnya harus ada NIB atau harus badan hukum atau Nggak ada sih, kalau itu nggak diatur dalam juknis. Itu supaya UMKM dapat nggak diatur ya Pak? Nggak diatur. Artinya rekening pribadi pun nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya Pak Ibu, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Nah, Bapak terakhir Pak ya. Ini kan makin banyaknya dapur yang mulai berdiri, otomatis kan kaitannya sama equipment ya, seperti ompreng yang piring itu, terus tray, terus meja segala macam. Nah, menurut Bapak udah punya 8 ini, apa ada kesulitan Pak untuk mendapatkan penyediaan ompreng dan lain-lain Pak? Dan jenis apa sih Pak sebenarnya yang bisa dipakai itu, terutama omprengnya itu kan di lapangan saya dengar ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang sedang gitu kan Pak. Nah itu gimana Pak informasinya dan harganya berapa sih sebenarnya itu yang bisa dipakai standar Badan Gizi Nasional itu Pak? Oke. Kalau terkait dengan peralatan, sebetulnya peralatan sudah banyak sih Pak. Peralatan tuh banyak. Yang susah dicari hanya ompreng aja. Tapi ompreng sekarang sudah banyak juga. Gitu. Ompreng itu yang penting pakai SUS 304. Kalau di juknis itu diaturnya ketinggian kedalamannya itu 4 cm. Sama isinya ada 5 Pak. Isinya ada 5 skap. 5 ya. Lubang 5 ketinggian 4 cm. 4 cm minimal itu. Kalau ketebalan tipisnya nggak ngaruh ya Pak? Ada di juknis Pak, saya nggak hafal sih. Tapi selama itu pakai SUS 304 itu standarnya. Karena banyak yang beredar omprengnya itu nggak SUS 304. Jadi nggak dipakai. Jadi paling gampang ngecek itu bawa magnet aja. Kalau magnet di itu nempel, ya udah itu benar. Gitu. Tapi kalau magnet di itu nggak nempel, udah itu palsu tuh omprengnya. Gitu. Banyak Pak, itu harga sangat-sangat variatif banget. Yang saya temuin itu sekarang paling murah untuk ketinggian 6 cm embos BGN 42.000. Itu yang termurah yang saya pernah dapat. Itu produksi lokal semua ya Pak? Enggak sih. Impor. Kebetulan saya untuk dapur-dapur awal saya waktu itu saya impor langsung dari Cina. Dan di lokal tuh ternyata bahan bakunya pun impor dari Cina juga. Stainless kita kurang gitu. Sama juga kalau yang lokal kabarnya itu defaultnya itu mereka bikin 4 kan, 4 lubang. Oh gitu Pak. Iya, enggak 5 itu makanya kita banyak impor awal karena 5. Karena yang saya dengar di lapangan kalau produk impor katanya nggak disarankan gitu Pak. Itu sebetulnya isu sih Pak. Isu dulu ada harus TKDN apa segala macam gitu, ternyata isu itu nggak ada. Jadi ternyata bebas ya Pak ya. Bebas. Yang penting ketinggian dan bahannya itu. Ya, betul. Setahu saya
stainless itu malah justru nggak kena magnet Pak. Jadi nggak nempel gitu. Yang 10304 sih harusnya kena Pak. Kalau FE besi nempel. Mau kebalik ya menurut saya, kebalik. Tadi Iya, salah paham. Iya, kebalik malah nggak boleh. Iya, nggak boleh nempel. Nggak boleh sampai nempel. Malah izin satu lagi Pak, itu sebenarnya di Shopee kan ada itu alat untuk netesin omprengnya itu. Kalau dia berubah warna itu yang justru palsu gitu Pak. Oh ada Pak, saya malah nggak tahu itu. Kadang-kadang di M304 tapi sebenarnya dia Bukan. gitu. Oh oke. Ada di Shopee itu apa cairan asam gitu Pak. Cairan asam ya. Siap Pak, terima kasih Pak infonya Pak. Oke, siap Bapak Ibu. Kalau mau dilanjutin seru nih, aku yakin sampai sore Mas. Anyway, waktu juga yang membatasi kita. Mari berikan aplaus yang mulia untuk Mas Andika. Sudah memberikan banyak insight pada kita juga. Iya, mungkin makasih kita udah sampai pada akhir acara kita. Mungkin kesimpulannya adalah banyak sekali opportunity dari MBG ini bisa di scale up ya, dan memang waktu 8 itu adalah sekarang. Nah, terkait dengan ini mungkin ada beberapa sambutan ya dari Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute dari Pak Mulya Amri PhD. Pak Mulya, silakan Pak Pur. Ya, ini Direktur Eksekutif kita, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, selamat siang dan terima kasih telah menghadiri Business Opportunity Outlook yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia Institute. Jadi terima kasih juga kepada moderator kita ya, Mas Fahrul Fulvian. Iya, tepuk tangan ya. Ini adalah sekaligus Direktur Insight dari Kadin Institute. Mas Afrika udah rutin juga jadi pengajar di acara pelatihan untuk calon mitra MBG yang diselenggarakan Kadin Indonesia Institute, dan tentunya tadi terima kasih untuk Danon. Kadin Indonesia Institute sendiri lembaga baru awal tahun ini di set up untuk menjadi lembaga pelatihan dan lembaga pemikirnya Kadin. Jadi tentunya organisasi sebesar Kadin kita butuhkan terus teman-teman di sini usaha meningkatkan kualifikasinya ya, dari yang mikro bisa menjadi kecil jadi menengah jadi besar, dan semua jadi pengusaha internasional, konglomerat semua. Amin. Jadi dalam rangka memberikan pelatihan, kita banyak saat ini melakukan pelatihan yang terkait dengan program-program prioritas pemerintah. Karena untuk membangun 30.000 dapur MBG se-Indonesia, Kadin berkomitmen untuk membantu menggerakkan pengusaha-pengusaha di seluruh negeri untuk menjadi pengusaha dapur juga. Oleh karena itu, kita kebetulan minggu depan akan menyelenggarakan pelatihan yang batch ketiga ya, bagaimana menjadi mitra untuk dapur MBG. Dari prosesnya tentu bagaimana harus bikin yayasan dulu, tapi sekarang di Kadin juga punya Satgas MBG Gotong Royong, Kadin dengan pemerintah. Kalau misalnya tidak mau bikin yayasan sendiri, bisa pakai yayasan yang ada di bawah Kadin, yaitu namanya Yayasan Supra Merah Putih. Dan bahkan nanti di sana juga ada opsi-opsi pembiayaan. Misalnya teman-teman mungkin punya tanahnya tapi kurang budgetnya untuk renovasi, untuk beli peralatan, nanti ada opsi-opsi pembiayaan juga. Nah, ini di sini ada informasi tentang pelatihan calon mitra MBG. Kebetulan akan dimulai hari Senin dan itu selama 4 hari pelatihannya. Lokasi pelatihannya di gedung di seberang Temposcan gedung. Jadi kalau di seberang itu ada Hotel Grand Melia, pas sudah Grand Melia itu ada gedung Temposcan. Di sanalah lokasi Satgas MBG Gotong Royong. Pelatihannya berbayar, jadi ada opsi teman-teman bisa menghadiri secara langsung pelatihannya 4 hari, ya 3 hari di kelas dan 1 hari itu mengunjungi dapur MBG. Tapi teman-teman juga punya opsi untuk mengikuti secara online. Jadi kalau ada saudara atau teman yang di daerah atau nggak punya waktu untuk mengikuti pelatihannya secara langsung, bisa mengikuti secara online juga. Ini pelatihannya berbayar, pelatihannya itu setiap hari termasuk juga makan siang. Bagi yang mengikuti secara offline, di hari kedua kita akan berkunjung ke salah satu MBG, termasuk biaya field trip juga. Nah, harganya itu kalau teman-teman menjadi anggota Kadin, itu harganya hanya 50%. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendaftar jadi anggota Kadin terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan diskonnya, silakan. Untuk menjadi anggota Kadin, kalau teman-teman adalah usaha mikro atau kecil, itu gratis. Dan pendaftarannya dilakukan secara online semua.
dalam periode ya 3 hari 4 hari paling lama seminggu itu udah keluar. Asal punya NIB-nya diupload ke sana, nanti akan dapat anggota Kadin. Jadi pendaftarannya itu melalui anggota.kadin-indonesia.id. Nah, di sana bisa cari mendaftar di anggota Kadin. Dan kita juga sering Kadin Indonesia Institute bikin acara-acara seperti ini. Ini acaranya kita sebut Business Opportunity Outlook yang menampilkan peluang-peluang bisnis yang real. Nah, di bulan ini kita selang-seling setiap 2 bulan kita bikin seperti ini. 2 bulan lalu kita bikin soal tema bagaimana mengekspor ikan dan produk-produk perikanan ke luar negeri termasuk Amerika. Nah, bulan ini kita bikin dengan tema Business Opportunities dari MBG. Nah, semoga Bapak Ibu bisa juga mengikuti tentang Kadin Institute. Kita punya website kadininstitute.id. Kita juga punya Instagram ya, Instagram Kadin Indonesia Institute. Jadi silakan di follow. Di sana banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pelatihan, seminar yang diselenggarakan oleh Kadin Institute, dan banyak dari kegiatan itu gratis atau heavily subsidized. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga yang sangat bersahabat di diskon kalau menjadi anggota Kadin. Sekaligus kita promosikan agar Bapak Ibu juga mendaftarkan diri menjadi anggota Kadin kalau belum. Ini ada QR code-nya, silakan. Ini untuk Outlook ini kita juga minta feedback ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan feedback kira-kira apa yang bisa diperbaiki terus agar kegiatan-kegiatan kita lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi ke depannya. Demikian mungkin Pak Fahrul sedikit penutup. Semoga teman-teman Bapak Ibu semua berkenan untuk berjejaring terus bersama Kadin Indonesia Institute, dan semoga bermanfaat dan kita bisa menghasilkan networking yang tentunya juga mengarah bukan hanya ke peningkatan kapasitas tapi juga peluang-peluang bisnis ke depan. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dari Mas Mulya Amri ya, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, sudah memberikan beberapa pandangan dan arahan. Makasih juga Bapak Ibu semuanya sudah menghadiri BOO kita di bulan Agustus ini. Nah, saya izin menutup acara kita dengan pantun Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dibilang cakep ya. Berlayar sampan ke Tanjung Pura. Singgah sebentar membeli keladi. Anak sehat, bangsa pun sejahtera. Gizi terjaga, ekonomi pun jadi. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup di seperti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.